Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah, izin untuk mempresentasikan tentang chapter 14 dari buku Health Behavior Theory Research and Practice edisi 6 tahun 2024. Untuk judul chapter 14 ini, Race, Health, and Equity, Integrating Concept of Social Justice into Health Behavior Models, ditulis oleh Zinzi Bailey. Bentar, ketutupan. Nah. Oke, jadi ada tiga pesan utama yang menjadi fondasi dari chapter ini. Yang pertama, itu ada model arus utama itu belum cukup. Nah, maksudnya adalah model perilaku kesehatan yang umum digunakan itu masih berfokus sama individu sehingga masih belum mampu untuk ngejelasin pengaruh sistem ketidakadilan seperti rasisme dan struktural. Yang kedua, ini ada padukan individu dan struktur. Jadi maksudnya adalah untuk mencapai kesetaraan kesehatan, pendekatan perilaku individu perlu dipadukan dengan teori yang ngelihat faktor-faktor di luarnya seperti komunitas, kebijakan, dan juga social structure. Yang ketiga, ini menuju praksis antirasis. Jadi maksudnya adalah dengan memasukkan konsep rasisme ke dalam model perilaku kesehatan, intervensi kesehatan masyarakat diharapkan menjadi lebih adil dan setara dan juga anti rasis meskipun masih butuh meskipun bukti efektivitasnya itu masih perlu dikembangkan lagi. Nah, untuk vignette pembukanya itu di pas pandemi kemarin COVID-19 ini merupakan suatu wake up call gitu ya. Ada yang namanya kisah Etna, dia di dia usia 72 tahun. Nah, dia ini merupakan ibu-ibu, nenek-nenek yang tinggal di lingkungan yang tersegregasi atau terkelompok-kelompok secara rasial gitu. Jadi saat vaksin COVID-19 itu dibuka, dia ini nggak punya akses internet yang baik atau memadai untuk mendaftar secara daring, sehingga akhirnya dia tuh tertular virus sebelum sempat divaksinasi. Sementara itu, lingkungan di luar dari lingkungan si Etna ini, yaitu lingkungan orang kulit putih, dia lebih mudah mendapatkan vaksin-vaksin tersebut. Jadi dalam satu minggu itu yang kulit putih setelah vaksinnya keluar itu dia sudah bisa mendapatkan vaksin itu 40%. Jadi dari populasi lingkungan kulit putih. Sedangkan uh, untuk lingkungannya si Etna ini tuh belum gitu. Dia masih susah banget mendapatkan vaksin itu sendiri. Nah, di sini menjadi wake up call kalau sebenarnya itu bukan salah pandeminya, tapi memang udah sistemnya yang sudah menciptakan kesulitan ini gitulah, masalah kesehatan ini. Lanjut, ras sebagai konstruksi sosial. Jadi di chapter ini tuh dijelasin bahwa ras ini merupakan bukan merupakan kategori biologis, jadi merupakan konstruksi sosial. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Contohnya gini deh, Em, misalnya ada bayangin aja kita tuh nggak suka sama seseorang gitu ya, karena dia merupakan saingan di bisnis gitu, di bisnis kita. Terus orang ini tuh bentukannya hidungnya hidungnya misalnya hidungnya mancung. Terus kita udah langsung ngasih tahu kalau kita kita sebarin ke orang-orang kebencian kita itu dengan memfokuskan itu tuh ke bentuk hidungnya gitu. Jadi kayak ih, orang yang dengan bentuk hidung seperti ini tuh menyebalkan gitu ya. Jadi eh, kita tuh udah langsung ngejudge duluan padahal tuh sebenarnya tuh nggak kayak gitu ya. Nah, ini tuh maksudnya dari ras sebagai konstruksi sosial. Jadi kita tuh udah ada rasa benci duluan, akhirnya kita bentuklah image di luaran sana kalau bentuk hidung seperti ini tuh menyebabkan kesulitan loh di kehidupan kita padahal sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Nah, hal ini itu tuh terjadi di kulit hitam, golongan-golongan kulit berwarna gitu ya. Nah, dijelaskan juga bahwa di penelitian sebelumnya itu kalau angka angka kesenjangan harapan hidup tuh sangat tinggi. Di kulit hitam itu 4 tahun, di kulit IAIN atau Indian American itu dia eh, angka harapan hidupnya itu menurun sampai 11,2 tahun dibandingkan angka harapan hidup yang kulit putih. Nah, dari tindakan individu ke sistem. Jadi, untuk landasan teori di chapter ini tuh dijelaskan ada 4. Yang pertama ada racial social system. Ini menjelaskan bahwa
rasisme itu bukan kumpulan tindakan individu yang terisolasi, melainkan sistem sosial yang terorganisir. Jadi contohnya, kelompok yang lebih dominan atau superior itu dia memakai kekuasaannya untuk mendevaluasi atau merendahkan dan mengalokasikan sumber daya secara tidak setara kepada kelompok-kelompok yang dianggap inferior. Nah, bentuk operasinya itu ada dua ya, ada hukum Jim Crow di Amerika Serikat bagian selatan dan juga ada ideologi demokrasi rasial di Brasil dan Kuba. Nah, untuk hukum Jim Crow sendiri ini tuh menjelaskan tentang sistem segregasi rasial yang resmi dan tertulis secara terang-terangan gitu, berlaku secara terang-terangan di AS Selatan. Itu di tahun 1800 sampai 1960-an. Nah, jadi contoh konkretnya adalah orang-orang kulit hitam itu tertulis nggak boleh pakai toilet, nggak boleh pakai kursi bus, nggak boleh sekolah, terus nggak boleh makan di restoran yang sama dengan orang yang kulit putih. Jadi Jim Crow ini menegaskan bahwa rasisme di sini tuh tertulis gitu ya, tertulis dalam hukum gitu dan mudah dikenali di masyarakat saat itu. Sedangkan pada ideologi demokrasi rasial ini di Brasil atau Kuba ini tuh mereka mengklaim bahwa rasisme itu tuh nggak ada loh gitu. Rasisme tuh udah nggak ada bahwa semua ras itu udah berbaur dan hidup setara. Mungkin ini juga karena di Brazil itu sudah terjadi percampuran ras ya, udah physically itu sudah bentukannya hampir sama mungkin ya. Tapi sebenarnya eh, rasisme di mereka tuh masih ada gitu, tapi itu tidak tertulis, nggak mereka tuh nggak sadar kalau ternyata tuh masih ada loh gap-gap pengetahuan, terus kayak masih ada kesenjangan kesulitan mendapatkan pekerjaan oleh kelompok-kelompok ras tertentu. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita simpulkan hukum Jim Crow dengan ideologi demokrasi rasial ini tuh berbedanya adalah yang satunya terang-terangan, yang satunya diem-diem, sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya dua-duanya itu sama-sama masih ada rasismenya gitu. Cuma diabaikan aja kalau misalnya yang demokrasi rasial. Terus selanjutnya ada teori rasisme struktural. Jadi totalitas cara masyarakat melanggengkan diskriminasi rasial melalui sistem-sistem yang saling memperkuat ketidaksetaraan dalam kepercayaan, nilai, dan distribusi sumber daya. Nah, kalau rasisme struktural ini contohnya tuh kayak ada dua kelompok yang mau naik ke atas gitu ya. Nah, yang satunya ini kelompok A ini jalan ke atas, tapi dia naik eskalatornya yang ke atas, benar gitu ya. Terus kelompok B ini dia naik eskalator yang jalannya tuh ke bawah. Nah, ada dua perbedaan. Yang satunya benar, yang satunya dia malah naik eskalator yang ke bawah. Padahal dua-duanya sama-sama mau tujuannya tuh naik ke atas. Nah, jadi si kelompok B ini yang tadi naik eskalator yang ke bawah dia ini harus lebih effort, dia harus lebih larinya tuh harus lebih kuat dibandingkan yang A, hanya untuk mempertahankan tempatnya aja gitu ya, supaya dia nggak jatuh, supaya dia nggak turun ke bawah. Sedangkan yang A ini dia tuh ya udah diem aja pun dia tuh bisa naik sendiri ke atas. Nah, di sini tuh intinya adalah meskipun seseorang itu nggak punya niat diskriminatif, nggak punya niat jahat, nggak punya niat rasis, tapi sistemnya sendiri yang bikin eh, apa namanya suatu luaran yang tidak adil gitu, nggak setara. Itu sistemnya gitu, bukan meskipun di suatu lingkungan itu nggak ada pemikiran-pemikiran jahat, nggak ada pemikiran-pemikiran rasis, tapi ya itu tadi sistemnya sendiri sudah terbentuk seperti itu gitu. Teori ekososial. Selanjutnya, ini ada ekososial teori yang dikembangkan oleh Nancy Krieger di tahun 1994. Nah, untuk konsep utamanya dari teori ekososial ini adalah embodiment. Itu adalah bagaimana pengalaman sosial dan lingkungan itu secara bertahap mempengaruhi kondisi biologi seseorang. Jadi kehidupan itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, empat bagian teorinya itu ada, yang pertama ada embodiment, hidupmu masuk ke tubuhmu. Jadi, eh, contohnya tuh misalnya, kalau misalnya kita tinggal di tempat yang penuh polusi, stres terus-menerus, terus susah mendapatkan makanan bergizi, lama-lama itu tuh nanti masuk masuk beneran ke tubuh kita. Jadi kayak outputnya sakit-sakitan, tekanan darahnya naik, imunnya jadi lemah, gampang sakit. Jadi ini bukan cuma perasaan, tetapi physically, biologically itu dia tuh beneran terjadi gitu. Terus yang kedua ada jalur embodiment. Jalur embodiment ini maksudnya eh, lewat jalan mana sih masuknya? Nah, ini dipengaruhi oleh susunan kekuasaan dan kepemilikan dalam masyarakat. Itu.
Terus yang ketiga, interaksi kumulatif. Interaksi kumulatif ini jadi makin lama tuh dia makin numpuk. Efeknya itu semakin lama dia terpapar sama stres, semakin lama dia terpapar sama suatu masalah, dia akan eh, lebih rusak gitu loh. Dia akan lebih merusak intinya gitu. Kalau yang keempat ini akuntabilitas dan agensi. Jadi em, di bagian ini tuh dia bilang kalau ada manusia dan sistem yang menciptakan situasi itu. Jadi bukan karena semata-mata ini tuh hanya takdir aja ya. Jadi ada sesuatu yang bisa diatur gitu, yang bisa mengubah sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya ada critical race theory dan public health critical race praxis atau PCRP. Jadi ini untuk yang CRT sendiri itu dia berasal dari bidang hukum. Dia menyoroti cara rasisme tertanam dalam institusi hukum dan struktur masyarakat. Kalau yang PHCRP ini dia kayak versi kesehatan masyarakatnya. Dia menjawab bagaimana rasialisasi itu relevan pada masalah ini dan bagaimana rasialisasi itu relevan pada produksi pengetahuan tentang itu. Nah, maksudnya apa? Jadi CRT ini itu kita anggap sebagai gedung gitu ya, gedung yang tua. Eh, Gedung itu kita ini kan sebagai artikan sebagai institusi hukum dan sistem gitu ya. Nah, bayangkan ada gedung tua kita mau kalau misalnya kita masuk ke dalam gedung tua itu gedung tua yang lantainya miring itu kan kita pasti ikutan miring dong. Bukan kitanya yang miring, tapi emang gedungnya lantainya itu ya itu sendiri yang miring. Nah, jadi kalau si CRT ini intinya dia tuh bilang kalau rasisme itu sebagai lantai miring itu. Kalau misalnya rasisme itu sudah tertanam di dalam gedung itu maksudnya hukum, institusi dan sistemnya. Jadi bukan hanya ada di kepalanya orang-orang yang emang rasis aja, tapi memang sistemnya itu sudah dibangun seperti itu gitu. Sedangkan kalau untuk PHCRP itu dia mengajukan dua pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana proses rasialisasi itu mempengaruhi masalah kesehatan dan bagaimana rasialisasi juga mempengaruhi cara penelitian itu dilakukan gitu. Intinya pendekatan ini itu menekankan tentang pentingnya mendengarkan suara kelompok yang selama ini tuh tersingkirkan atau termarginalkan. Nah, dari teori-teori yang sebelumnya itu diintegrasikan ke dalam ini apa namanya model perilaku social ecological model. Nah, si SEM ini itu tuh berlapis-lapis. Jadi yang paling dalam ada individu, interpersonal, komunitas, dan yang paling luar itu ada kebijakan. Nah, jadi di buku ini ada tinjauan riset obesitas anak itu menemukan bahwa faktor komunitas, lingkungan, dan kebijakan hanya muncul pada 20-40% studi. Jadi si model perilaku ini tuh dia tuh nggak pernah meneliti di luar dari individu. Jadi kayak mereka tuh hanya fokus ke individunya. Kayak contohnya misalnya obesitas gitu ya. Obesitas ini terjadi di banyak di anak-anak gitu ya, di anak-anak. Tapi si Sam ini dia tuh nggak menanyakan kenapa obesitas itu tuh bisa terjadi. Maksudnya di luar faktor individu. Dia hanya fokusnya ke, oh kenapa ya kok obesitas itu bisa terjadi di anak? Oh, karena anaknya makannya nggak bagus nih, makannya fast food. Kenapa sering terjadi? Karena si anak ini tuh eh, nggak pernah olahraga. Dia tuh hanya fokusnya ke individu. Dia nggak pernah fokus ke gimana sih kebijakan di lingkungannya si anak ini. Dia nggak pernah fokus ke komunitas di anak ini. Nah, itu tuh ada studi kasusnya tentang uh, Shop Healthy program di New York City di tahun 2012. Jadi si Shop Healthy program ini tuh maksudnya dia ini ternyata didapati bahwa masih banyak loh daerah-daerah di anak yang banyak obesitas ini tuh yang supermarketnya tuh menjual makanan-makanan yang nggak sehat gitu, junk food. Terus iklan-iklan, videotron-videotron yang ditampilkan di lingkungannya mereka tuh yang fast food gitu. Jadi yang emang nggak baik, makanya jadinya di daerah situ pun banyak sekali yang obesitas dibandingkan sama di yang lingkungan kulit putih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi si Sam ini tuh menerapkan bahwa sebenarnya tuh si Sam ini tuh baik, cuman dia tuh kurang 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 apa ya kurang peduli sama isu sistem struktural sama rasisme gitu. Jadi dia bagus dia menanyakan kenapa anak itu bisa bisa obesitas, tapi dia tidak fokusnya tuh ke kebijakan komunitas dan interpersonal yang lain. Dia hanya fokus ke individu itu aja.
Selanjutnya ada behavior model. Ini model perilaku yang kedua. Jadi ini juga apa namanya? Ini analoginya tuh kayak misalnya kita tuh mau pergi ke dokter gitu ya karena di hasil screening kanker kolorektal kita itu hasilnya positif gitu ya, tingginya positif. Nah, tapi dia tuh nggak mau nih, dia nggak mau datang. Nah, si IBM ini dia itu menanyakan bahwa kalau em, kalau sebenarnya si IBM ini tuh fokusnya itu dia kenapa sih kamu nggak nanya di sosialnya lagi-lagi dia masuknya tuh ke individu dia kayak nanyain kenapa kok kamu nggak mau berobat gitu ya nggak kenapa kamu udah tahu kamu kanker kolorektal kenapa kamu nggak mau berobat lagi ya kita harus tanya dulu kira-kira apakah si orang yang terkena kanker kolorektal ini tuh mampu apa enggak ekonominya tuh gimana sih mungkin dia takut kah dia merasa terdiskriminasi kalau misalnya dia datang ke rumah sakit kah atau bagaimana. Jadi tuh si IBM ini tuh me, apa ya? hmm, Kayak apa sih? IBM ini tuh fokusnya ke niatnya gitu. Dia hanya fokus ke niat individu itu yang udah jelas-jelas sakit tapi dia nggak mau berobat. Padahal sebenarnya tuh ya itu karena lingkungan sekitarnya kayak dia ekonominya nggak mampu bayar, dia takut ada diskriminasi oleh rumah sakitnya dan asuransinya mungkin dia nggak punya. Nah itu jadi si IBM dan SEM ini tuh sebenarnya bagus, dua-duanya tuh bagus. Cuman lagi-lagi dia itu nggak fokus sama lapisan terluarnya, kebijakannya, komunitasnya, dan interpersonalnya. Dia hanya fokus tuh ke individunya itu sendiri gitu. Nah, untuk ini selanjutnya ada PHCRP dalam praktik. Jadi ada rumah sakit akademik di Boston. Dia eh, digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pasien gagal jantung sehingga angka rawat inap ulangnya tuh dalam 30 hari berhasil turun dari 24,8% jadi 19,0%. Nah, pendekatan ini tuh menggeser fokus dari menyalahkan individu menuju pemahaman mengenai akar struktural seperti segregasi wilayah dan ketimpangan investasi sosial. Di riset selanjutnya itu ada analisis kekerasan oleh polisi. Jadi PHCRP ini dipakai sebagai kerangka alternatif untuk menafsirkan ulang riset penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pria kulit hitam. Kalau tahu dulu ada kasusnya yang George Floyd itu yang dia di take down sama polisi gara-gara dia tuh kulit hitam padahal sebenarnya juga nggak jelas alasannya apa itu kan sempat viral yang lehernya itu diinjak oleh polisi dengan dengkulnya kalau nggak salah itu sampai meninggal. Nah itu kan suatu bentuk itu jadi wake up call juga sebenarnya kekerasan oleh polisi karena itu tadi karena ternyata latar belakangnya ada ya karena rasisme itu sendiri gitu. Selanjutnya, jadi ini kita harus bedakan ada hilir, tengah, dan hulu. Nah, yang hilir ini kita berfokus sama perubahan perilaku individu. Kalau untuk yang intervensi tingkat tengah ini memperbaiki kondisi tempat tinggal, lingkungan, maupun pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk yang hulu itu sistem ketidaksetaraan, ini menargetkan akar penyebab dari ketidaksetaraan itu, yaitu sistem sosial seperti rasisme, seksisme, dan klasisme. Jadi kalau misalnya simpelnya adalah kalau misalnya kita terluka, kita itu harus tahu sebenarnya masalahnya tuh kenapa. Misalnya pakunya masih tertancap gitu ya. Tapi kita cuman pasang plaster doang di luarnya. Jadi kan perdarahannya itu akan terus-terusan masih ada. Nah, kalau misalnya kita fokusnya tuh ke hulu, kita kita cabut pakunya, maka nanti perdarahannya akan berhenti baru kita tutuplah dengan plester. Nah, maksudnya dari hulu ke hilir itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh fokus sama individu. Maka kalau misalnya kita terus-terusan fokus ke individu, eh, maka ketimpangan kesehatannya itu ya masih akan terus ada gitu sampai sekarang gitu. Jadi nggak akan banyak perubahan kalau misalnya kita nggak fokus ke akar dari masalahnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah bab ini tuh menekankan bahwa tenaga kesehatan itu memerlukan lebih dari sekedar kompetensi budaya, tapi kita juga butuh structural competence, yaitu kemampuan memahami bagaimana struktur sosial, kebijakan dan distribusi sumber daya itu mempengaruhi kesehatan masyarakat.
Jadi kalau misalnya kita udah paham faktor-faktor tersebut, insya Allah kita dapat merancang intervensi yang nggak cuman mengubah perilaku individu, tetapi juga bisa ngebantu untuk mengurangi ketidakadilan kesehatan secara lebih luas gitu. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Silakan teman-teman direspons. Tadi penjelasannya sangat, em, kalau menurut saya bagus banget karena pakai analogi gitu ya, pakai banyak contoh kasus. Walaupun tadi kebanyakan karena buku sumbernya itu dari US, jadi kasus-kasusnya kebanyakan di sana ya. Tapi sebenarnya di Indonesia juga banyak. Cuman kalau di kita mungkin rasialnya bentuknya lebih ke etnis gitu ya, ke suku atau ke tribe-nya, ke apa namanya, hmm, apa yang di pedalaman itu misalnya ya. Nah, silakan kalau ada yang mau merespons. Adakah ada yang punya kasus misalnya? Kalau saya cerita dulu ya. Nah, saya cerita tentang kasus yang saya temukan eh, ketika apa beberapa hari yang lalu ketika saya nengokin teman saya ya di rumah sakit. Ini dia dirawat hari kedua atau ketiga. Nah, terus dia cerita tentang kenapa dia dirawat. Nah, dia itu eh, apa sudah menikah, belum punya anak, jadi cuma berdua. Terus dia sudah punya riwayat diabetes ya beberapa tahun terakhir gitu. Pernah mengalami gangren gitu ya. Nah, suatu hari itu ya terjadi ini eh, orang dua orang ini yang satu thinking, yang satu intuiting yang saya tahu. Jadi sama-sama otak neokortex. Cara komunikasinya itu agak keras jadinya kan ya, karena dua-duanya pemikir gitu, dua-duanya menganalisis. Cuman yang satu berpikir lurus, yang otak kiri kan ya. Kalau yang otak kanan kan dia berpikirnya alternatif, jadi agak lain kan. Nah, sehingga kesannya tuh dunianya masing-masing. Nah, mereka sebenarnya kalau saya lihat dari luar itu harmonis banget gitu. Kita suka cemburu ya, karena kan orang intuiting kan apa orangnya tuh apa ya istilahnya romantis gitu ya. Jadi dia suka memberikan sesuatu gitu atau statement-statement gitu yang menurut kita tuh so sweet gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh ya seperti itu kalau lagi diskusi terus akhirnya jadi berdebat dan mengakibatkan ini ada sholat subuh ceritanya. Istrinya tuh pingsan. Istrinya tidak sadar, dianggapnya tidak sadar. Nah, sang suami itu merasa bahwa kalau bukan bukan merasa mendapatkan pesan seingat dia pesan yang dia ingat itu adalah kalau orang pingsan itu di apa namanya digigit jempol kakinya. Jadi dia gigit tuh jempol kaki istrinya. Terus istrinya nggak sadar, dia gigit lagi jempol kaki yang satunya. Jadi dua-duanya nggak sadar juga. Akhirnya setelah beberapa lama dia gigit lagi jempol tangannya sekarang. Dia naik. Nah, kemudian kaget bangun ya, tersadar istrinya dan dia melihat suaminya itu bersimbah air mata gitu ya. Nah, tapi setelah kejadian itu, rupanya sang istri ini karena dia yang thinking nih, yang istrinya yang thinking. Jadi dia itu merasa bertanggung jawab soal pekerjaannya. Akhirnya dia tetap datang ke kantor. Setelah sekian jam, rupanya ada sesuatu ya, dia lihat darah gitu di lantai dan rupanya darah itu berasal dari jempol kakinya tadi gitu. Nah, kemudian akhirnya tapi gini dia nggak bisa langsung ke rumah sakit padahal tempat kerjanya itu nempel sama rumah sakit. Kenapa? Karena dia harus minta izin sama suaminya. Dia merasa gitu. Jadi apa-apa tuh harus izin karena kalau enggak nanti suaminya marah. Jadi akhirnya apa coba? Dia pulang. Dia pulang dan itu tidak berhenti perdarahannya. Terus akhirnya baru dibawa sama suaminya ke rumah sakit yang tadi deket kantornya itu gitu. Nah, terus akhirnya dilawatlah dia sekian hari. Ketika saya datang, akhirnya baru dia cerita. Mungkin selama ini dia nggak cerita ke orang lain, jadi dia pendam sendiri. Saya juga nggak ngerti kenapa dia itu kalau apa-apa tuh cerita ke saya. Ini beberapa hari yang lalu dia udah bilang lagi nih ke saya, pengen cerita gitu katanya. Jadi
saya melihat di sini ada seperti yang tadi ya, ada situasi budaya, ada keyakinan dan norma di antara kedua orang ini ya mungkin mungkin karena mereka juga eh, tidak berasal dari satu etnis walaupun sama-sama masih dari orang sama-sama di Jawa. Kalau kemarin kalau sebelum-sebelumnya saya tuh berpikir yang agak berbeda kelihatannya tuh etnis yang ada di dalam Jawa sama versus gitu ya yang di luar Jawa itu kayaknya beda banget gitu. Tapi ini ternyata di dalam Pulau Jawa aja bisa terjadi seperti itu. Terus ada keyakinan-keyakinan tadi, kepercayaan atau mungkin sebenarnya itu bukan nggak ada dasarnya gitu ya, bukan sesuatu yang ilmiah. Padahal ini orang kan harusnya ilmiah gitu loh. Harusnya kan ini orang pakai otaknya gitu loh, maksud saya mikir gitu kan. Tapi kok dia bisa percaya dengan hal seperti itu dan dia nggak berpikir bahwa istrinya ini sudah ada riwayat penyakit tertentu gitu kan. Sampai saya berpikir perdarahan itu mungkin bisa terjadi karena ada robek mungkin gitu ya atau mungkin ada bahkan terputus gitu saluran apa namanya pembuluh darah atau apalah gitu di dalam sehingga si darah itu sampai mengalir. Pada saat saya nengokin itu dia bilang kita lagi nunggu dokter bedah coba sehingga harus dikonsultasikan ke dokter bedah. Jadi saya ngeri-ngeri gimana gitu ya ngeri-ngeri sedap. Nah gimana menurut teman-teman situasi seperti ini terjadi loh di Indonesia di depan mata kita. Silakan Pak Syahrul Ari. Ya, yang lain dulu deh. Yang lain dulu deh. Ayo gimana? Ini saya lagi terapi skizofrenia, Bu. Dari sebentar lagi asisten lagi terapi. Yang lain, kawan-kawan yang lain gimana nih? Asik nih. Kira-kira menurut Pak Ari itu suaminya sakit jiwa atau gimana? Ada masalah nggak ya Ya, kejiwaannya kalau mereka? menurut saya yes, Bu. Benar, benar, Bu. Nah, sekarang seperti pasien saya, boleh saya perlihatkan pasien saya dari Zoom lah. Sama, Bu. Nah, jadi sama, Bu. Sekarang ini yang lagi kita obati seperti itu nih. Itu asisten saya lagi itu lagi memberikan satu arahan ya. Sama. Jadi dia ingin membunuh, mengeluarkan darah, nggak mau dinasehati sama sekali. Saya coba, saya lihat ya. Apa? Beda pemikirannya terganggu, pola tidurnya terganggu, pola pernafasannya ibu terganggu, barulah di atasnya diagnosanya ibu itu gangguan hal. Jadi kanker nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol. Nah, tahu lawan-lawan jenisnya juga apa namanya? Susah juga dikasih mengerti. Akhirnya sendiri-sendiri gitu. Akhirnya melakukan yang tidak baik gitu. Ini sekarang dia lebih fokus ke untuk membunuh anak-anaknya dengan keluarganya. Perempuan, Bu. Salam. Ya. Nah, seperti itu. Itu luar biasa. Terus, kalau yang lainnya gimana nih? Saya kagok. Saya, jadi saya Bu, memang kita apresiasi ya materi Mbak Farah ini sangat bagus. Tadi Luar Ibu Nur biasa, luar juga, biasa. Salut saya. Ibu Nur juga udah sampaikan apresiasi itu dan sama, saya juga apresiasi ya karena ini membahas mengenai situasi rasial ya, rasial atau rasisme di ya terutama di dunia kesehatan. Jadi mungkin tadi Ibu sudah sampaikan itu kasusnya di mana tadi? Afrika apa Amerika itu atau Amerika Latin. Nah, ternyata di dalam negeri sendiri ya, di Indonesia sendiri ini ternyata kasus seperti ini tuh juga ada gitu. Dan bahkan mungkin tinggi ya sampai hari ini soal rasisme itu. Tadi Ibu sampaikan bahwa mengenai soal eh, bukan ke mungkin ke apa warna kulit, tapi mungkin lebih kepada etnis ya.
kita tahu bahwa kasus rasial rasial yang kita dalam sejarah kita itu waktu tahun 98 misalkan. Iya kan, bagaimana saudara kita etnis Tionghoa, iya kan, diperlakukan secara tidak adil, iya kan, dengan kedoknya tadi apa soal bagaimana mereka mengurus ekonomi, tapi kan tidak adil juga gitu. Mereka dihabisi, iya kan, oleh sekelompok orang-orang di jalanan gitu dengan cara atas atas nama ras gitu, ras ya atau etnis. Nah, ini sangat berbahaya sekali dan itu saya lihat dan mungkin juga akan ditambahkan Mbak Farah nanti gimana pandangannya Mbak Farah mengenai ini situasi dalam negeri. Saya menduga dalam hal ini di negeri kita ini masih terjadi gitu. Nah, ini saya belum paparkan lagi nih soal bagaimana situasi eh, memperlakukan orang-orang Papua itu, ya kan? Nah, ini sering terjadi juga seperti itu. Bahkan ya itulah kenapa saudara kita orang-orang Papua ini ingin menuntut merdeka dan segala macam karena ya menurut mereka salah satu faktor mereka dalam republik ini adalah soal rasisme itu. Nah, waktu tahun 2019 menjadi puncak dari perlakuan rasisme itu. Makanya ada kerusuhan besar-besar di seluruh Papua tahun 2019. Dan saya ada di situ pada saat itu. Saya pikir saya ingin bertanya kepada Mbak Farah mengenai ini gimana pandangan Mbak Farah atau pendapat Mbak Farah, apakah di dalam negeri kita ini sudah bebas dari sesuai dengan mungkin materi Mbak Farah ini mengenai rasial atau rasisme itu, ya kan? Kemudian menurut Mbak apa yang menjadi faktor utama gitu? Apa yang menjadi faktor utama munculnya rasial dan rasisme dalam negeri kita ya nggak usah jauh-jauh gitu terhadap kelompok etnis tertentu gitu dan mungkin ya tadi mungkin ras kulit gitu ya seperti itu warna kulit apa faktor utama gitu menurut Mbak Farah sebagai seseorang yang mempresentasikan materi ini seperti itu. Terima kasih itu dulu Ibu. Ya, makasih Pak Adrian. Iya, yang isu itu ya Pak, 1998 itu yang Tionghoa itu nggak sih Pak? Yang orang-orang Cina sampai pada ngubah namanya itu. Ya nggak sih? Ya itu kalau misalnya itu kan dulu itu karena saya nggak lahir di tahun itu, jadi saya cuma tahu tuh karena dari baca-baca aja Bu, Pak, cuma baca-baca dari cerita-cerita di media sosial juga sih tentang apa yang terjadi di tahun tersebut. Nah kalau yang masalah yang tadi saya presentasiin ini kan tentang rasisme di eh, pelayanan kesehatan ya di versi kesehatannya gitulah, kesenjangan kesehatan. Nah, tapi kayaknya kalau misalnya untuk zaman sekarang ini memang udah sudah dibilang merata tuh ya nggak merata juga sih Pak. Jadi semua yang di pelayanan ini udah dilayani tanpa pandang bulu. Jadi memang siapapun tuh udah bisa mengakses kesehatan. Cuman balik lagi itu lebih ke faktor pemerintah daerah setempat sih Pak. Kenapa kok masih ada eh, suku-suku atau ras-ras tertentu yang lebih lebih senjang, lebih lebih tanda kutip di bawah daripada orang-orang yang di kota kayak gitu sih Pak. Karena kalau misalnya balik lagi ke masalah sorry, ras itu kan sebenarnya ras itu kan memang ada, tapi sebenarnya yang membuat itu tuh ada tuh ya pikiran-pikiran kita ini gitu loh Pak. Jadi kayaknya kalau misalnya ditanya faktor utamanya tuh apa sih yang menjadi penyebab itu? Ya, kok gini. Faktor-faktor utama yang mungkin menimbulkan itu ya karena dari zaman dulu tuh sudah dibentuk sama orang-orang zaman dulu kalau oh orang Papua tuh tanda kutip eh, pikirannya nggak begitu maju nih. Jadi kayak udah terbentuk sama orang-orang yang sekarang kalau memang seperti itu padahal sebenarnya itu enggak gitu. Mungkin itu dari pola pikirnya terus sistemnya, masalah sistem sama kalau misalnya balik lagi ke orang-orang, sorry, ke ras yang satunya which is Tionghoa, itu sekarang kayaknya mungkin mereka yang lebih lebih menguasai ini nggak sih kayak ekonomi gitu. Nah, kayak mereka yang ada yang kebanyakan orang-orang sukses tuh bahkan dari orang-orang itu. Jadi kayak udah keterbalikan gitu loh Pak, kalau misalnya di aplikasiin ke yang zaman sekarang. Tapi kalau misalnya masalah yang orang Papua tuh memang masih masih agak sulit karena juga mungkin pemerintah daerah di sana mungkin agak kurang
Saya nggak tahu ya Pak, karena saya nggak pernah tinggal di Papua nih, dan saya nggak punya orang yang nggak punya temen yang dari Papua juga, jadi saya nggak tahu gimana gambarannya. Tapi yang saya tahu karena saya pernah bersekolah di SMA yang kebetulan ada siswa yang ditarik dari Papua untuk disekolahkan di Jawa Timur. Waktu itu di sekolah saya tuh ada kayak sekitar 4 orang, nah itu tiap angkatan tuh pasti ada dari Papua. Nah itu kayaknya itu bisa sebagai bentuk pemerintah itu mau menyetarakan supaya gini loh perbedaannya kalau misalnya sekolah yang di sekolah di Jawa tuh seperti ini, sekolah di Papua seperti ini. Jadi mungkin harapannya adalah orang-orang Papua yang sekolah di Jawa ini bisa membawa ilmunya kembali ke daerahnya untuk memajukan daerahnya gitu. Jadi kayaknya sekarang sudah mulai ditinggalkan sih Pak kalau misalnya masalah rasial-rasial rasisme-rasisme seperti itu. Saya juga nggak tahu, mungkin Ibu bisa nambahin Bu. Iya, saya tambahan Agak sedikit. betul mengenai tadi. eh, Contoh gini, ada kasus ya. Ini contoh aja nih. Ini kan hampir semua adik-adik kita dari anak-anak Papua ini hampir seluruh kota studi di Indonesia ada, termasuk di Bengkulu, ya kan, di Lampung sampai semua ada, Pontianak, Samarinda, apalagi kota-kota besar kayak Jakarta dan Surabaya gitu. Nah, ada satu pandangan yang mungkin ya, yang sering terjadi bahwa ketika anak-anak adik-adik kita ini sakit di asrama Papua gitu, eh, enggan enggan untuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, karena apa? Karena itu tadi, karena dalam sejarah Republik kita ini, iya kan, orang-orang Papua lalu dibikin rasis gitu, menerima rasisme gitu. Bahkan beberapa tahun lalu kan masih sering ya, mungkin saya sering dapat laporan juga adik-adik kami yang ada di kota-kota studi sering dapat perlakuan rasis. Makanya ya mereka mau ke rumah sakit, fasilitas fasilitas kesehatan terdekat juga kan ya malas gitu. Nah itu tadi tuh karena ya mereka datang ke situ kuliah, ya kan studi. Meskipun ya kami juga akui adik-adik kami ini mungkin sedikit ada keras kepala apa, tapi pada dasarnya mereka baik-baik gitu. Tapi soal kalau mau ke fasilitas kesehatan itu kayak rumah sakit, puskesmas, itu coba dicek aja di setiap ibu kota apa kota-kota yang ada bapak ibu tinggal itu paling nggak ada sama sekali tuh anak-anak yang kalau lihat dari manifest apa itu rekam itu ya medisnya nggak ada itu anak-anak Papua yang ke situ. Nah itu juga menjadi faktor bahwa karena mereka sudah trauma gitu, trauma dalam hal ini. Nah itu yang mungkin ya Bapak Ibu kita semua termasuk pemerintah juga ini harus konsen juga bahwa ketika eh, bukan hanya kepada etnis tadi ya etnis saudara kita dari Tionghoa tapi memang juga ini sering terjadi bagi saudara kita dari Papua gitu soal perlakuan rasial di dunia kesehatan itu. Nah, saya nggak tahu ya kalau di misalkan Bengkulu gimana. Jadi Bengkulu juga banyak juga tuh anak-anak Papua yang kuliah. Bahkan terakhir saya ke sana ke Lampung 2 bulan lalu saya ke Lampung, itu saya ketemu dengan adik-adik di sana itu beberapa di asrama. Kita cerita gimana kondisi kalian ya kan. Nah, asalkan itu kalau misalkan ada perlakuan-perlakuan rasial itu mereka sampaikan ya dulunya ada tapi mungkin sekarang sudah tidak terlalu Iya, karena mereka udah mulai betul, berbaur mereka betul, bahkan ada betul. ini mulai berbaur tuh bahkan di lingkungan itu bahkan di Condet misalkan Hmm. ada asrama Papua situ ya saya kunjungi waktu itu saya bilang gini kamu itu harus berbaur nah ternyata dalam cerita mereka mereka akrab dengan lingkungan sekitar. Nah, Iya, akhirnya orang-orang kita yang orang kulit putih ini udah mulai berbaur. Oh, ternyata orang Papua tuh begini yo, tidak tidak seperti yang ada di apa video-video gitu. Nah, di medsos gitu ya. ya, saya pikir itu juga menjadi tugas kita semua ya, terutama di daerah Indonesia Barat ini, bagaimana untuk memperlakukan itu, terutama di dunia kesehatan itu medis, karena itu sangat sangat ketika mereka sakit, wah ini parah juga kalau sakit nih, mau ke rumah sakit juga agak agak ini juga minder juga gitu kan, karena akan bertemu dengan orang-orang kulit putih di rumah sakit, gitu. Ah Ya itu juga sih. mungkin dari saya ya, ya ya, terima kasih. Iya, ini menambahkan Pak, saya setuju juga. Terus juga kalau misalnya mau dicocokin sama, maksudnya disangkut pautkan sama yang tadi saya presentasiin, sebenarnya orang-orang yang karena saya yang waktu itu sekolah di
sekolah saya SMA saya waktu itu ya Pak, itu tuh mereka pinter-pinter loh, maksudnya anak-anak ini mereka tuh akhirnya pada kuliah dan emang jadi balik lagi bukan bukan masalah individunya sebenarnya. Kalau tadi kan si Sam sama yang saya social ecological model sama IBM ini dia bilang kalau ini fokusnya pokoknya ke individu. Padahal sebenarnya oh mungkin aja yang salah adalah di komunitas lingkungannya Kak, atau mungkin di kebijakan dari pemerintah setempatnya. Jadi mungkin yang membatasi kayak orang-orang di orang-orang Papua tuh mungkin sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dibawa ke lingkungan yang emang kayak dibawa di keluar keluar dari daerahnya tuh mereka tuh sebenarnya bisa maju-maju aja. Berarti sebenarnya intinya adalah bukan di individunya, masalahnya adalah di lingkungannya sama Lingkungan sekitar ya. kebijakannya gitu. Kalau misalnya mau disangkut pautkan sama materi yang saya tadi jelaskan, gitu sih Pak. Oke ya, jadi faktor individunya itu sendiri, kemudian sama yang kuat juga faktor lingkungan ya, karena lingkungan itu seringkali melabel gitu ya, orang-orang Mhm. tertentu yang berasal Ya. dari daerah tertentu gitu ya, dengan ciri ya atau karakteristik tertentu yang dia anggap itu menetap gitu, digeneralisir gitu kan, untuk seluruh orang yang punya apa asal atau keterkaitan dengan wilayah tertentu misalnya. Baik, sekarang kita mengecil lagi ke situasi di layanan kesehatan lagi, mungkin bukan etnis sekarang, ke kondisi tertentu. Misal, orang dengan, kita masih lihat ya banyak infeksi atau penyakit juga yang banyak gitu ya, yang masih banyak, yang masih kental dengan stigma dan diskriminasi ya di layanan kesehatan atau bahkan di situasi sosialnya ya, pendidikan, pekerjaan gitu. Nah, bagaimana teman-teman melihat ini? Contoh HIV. Jadi kalau ketemu orang HIV tuh petugas kesehatannya gimana gitu ya memperlakukannya? Apakah sama dengan pasien dengan infeksi yang lain atau masalah kesehatan yang lain? Ada yang punya pengalaman nggak? Nah, benar tuh, Bu. Itu dianggap rasis juga itu nanti gitu tuh. Betul. Bukan cuma Iya warna juga. kulit dan etnis ya. Itu bisa masuk kategori rasis juga. Nah, belum Ya, lagi tapi soal kan LGBT misalnya. Itu gimana tuh? tapi kan kalau umpamanya HIV AIDS pun kan tempatnya kan beda ya. Tempatnya beda. Istilahnya ibaratnya kasarnya kita kerangkeng lah kan gitu ya. Tapi kalau tindakan medis ya sama aja. Kita komunikatif dengan dia. Nah, kita edukasi keluarganya kan seperti itu. Kalau untuk menurut saya ke rasis, tapi kalau di rumah sakit enggak ya. Masalahnya memang di rumah sakit itu juga saya pengetahuan saya itu ada orang-orang tersendiri yang memang dokter ataupun perawat tersendiri yang memang betul-betul udah paham gitu ya. Nggak mungkin orang puas kita kita kasih ke situ ataupun orang PPDS kita kasih ke situ. Nah, jadi yang jam terbang tinggi mayoritas seperti itu. Tapi kalau untuk rasis mungkin itu di lingkungan, makanya kadang-kadang itu kita rahasiakan Pak, terahasiakan penyakitnya jangan sampai tersebar kemana-mana. Kita kayak keluarganya pun kita edukasi biasanya kalau di rumah sakit. Nah, masalah HIV/AIDS ini kalau umpamanya udah tersebar di lingkungan, ya itu informasinya itu cepat menyebar gitu. Malahan dia nanti tersingkirkan gitu loh. Sementara kan nggak demikian juga ya. Sama dengan orang Papua tadi, kalau umpamanya orang Papua tadi itu kalau menurut saya kalau untuk di daerah Jakarta Jabodetabek udah enggak ya. Nah, kalau dulu umpamanya seperti ke mall orang tuh nggak mau ke mall. Sekarang banyak tuh yang bekerja di rumah sakit di Hermina sekarang banyak ratusan orang tuh yang kerja di rumah sakit di Hermina ya. Orang-orang kita dari Papua, kan orang yang dari Papua, saudara dari Papua. Nah, jadi sama dengan HIV/AIDS tadi itu nggak ada sih ya. Kalau menurut saya ya, nggak tahu saya kalau di luar saya nggak tahu. Tapi kalau di rumah sakit umpamanya eh, apa namanya memberikan edukasi harus sianu enggak ada. Kita biasa aja. Hanya dia di dalam salah satu ruangan tertentu itu aja sih. Baik, Pak Adrian punya pengalaman? Jadi sudah aman ya sekarang ya Pak, dianggap sudah equal ya dengan Aman, iya. Kita pengakuan.
yang membuat sebetulnya yang susah itu kan bukan dari itunya Bu, lingkungan sebetulnya. Tapi lingkungan sekarang menurut saya itu seperti di Tangerang Kota ini sama Tangsel itu enggak sedikit Bu. Ya. Nah, saya maaf banget. Saya juga memperkerjakan orang-orang dari sana. Ya perawatnya bagus tuh, baik tuh, pinter tuh seperti Pak tadi ngomong tadi, ya pinter. Nggak bisa. Mereka bisa. Hanya mungkin ada segelintir orang yang memang betul-betul melihat mereka terlalu lama, kok beda banget gitu. Itu aja dari segi kulit. Saya pun hitam Bu, tapi ya manis. Ya sama dengan manis dengan mereka. Baiklah. Masya Allah. Ya, Oke, lanjut. mengenai tadi yang Pak Sarul, Ibu dosen sampaikan, Ibu Nur sampaikan mengenai soal penyakit tadi itu ya, memang itu masih ada, kemungkinan masih ada soal perlakuan-perlakuan itu dari tenaga kesehatan. Tapi menurut saya tadi Pak Sarul juga sampaikan, saya pikir kalau misalkan kita lihat dari 100 tenaga kesehatan, ya paling adalah dua dari 100 itu. Nah, tapi kita nggak boleh juga, wah ini seluruh tenaga kesehatan melakukan perlakuan tidak baik ini, tidak menyenangkan kepada orang-orang yang terkena ini, HIV misalkan atau AIDS gitu. Nah, saya pikir mungkin ada di suatu daerah satu dua, tapi tidak kalau kita akumulasi dari semua nakes, saya pikir enggak. Saya pikir ini kan semua dalam forum ini kan orang-orang nakes semua kan, ada dokter, ada bidan ya kan, Pak Syahrul dan lain-lain seperti itu. Saya pikir ya terus yang tadi soal eh, Pak Syahrul sampaikan betul, itu sudah ada sedikit kemajuan ya untuk saudara kita yang dari sini, yang ada di Pulau Jawa itu memang sudah ada kemajuan. Sudah bagaimana masyarakat, saya lihat sendiri juga masyarakat kita yang ada di daerah Jabodetabek itu udah mulai berbaur sendiri dengan saudara-saudara kita dari Papua, dan itu saya saksikan sendiri. Itu bagaimana mereka, bahkan mereka pada saat lomba-lomba menjelang HUT, Iya, perayaan-perayaan HUT apapun, apakah 17 Agustus, apakah mungkin di sebelah itu ada HUT misalkan masjid atau apa itu, mereka saling mengisi gitu. Ya, saya menyaksikan sendiri. iya. Ya, ini baru betul ini. Ya kan, bagaimana dua warga negara, oh, kita sama-sama warga negara maksudnya, untuk saling mengisi gitu, saling saling berbaur meskipun beda ras gitu. Jadi saya sepakat ya Pak Syarul. Terima kasih Ibu. Oke ya, jadi Aman, Bu. dokter ya. Silakan Pak Andi mau menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih ya. Sangat baik tadi Pak Adrian, luar biasa. Oh, dan Pak Sahrul mungkin terkait masalah rasis itu. Rasis ya tentunya kita golongkan warna kulit, agama, budaya itu. Mungkin lebih kepada hal-hal tersebut. Tapi kalau terkait masalah penyakit, mungkin digolongkan lebih kepada stigma gitu. Karena kenapa? Berbicara soal layanan kesehatan atau tenaga kesehatan berbicara tentang SDM. Tentunya berbicara tentang SDM, bicara tentang pengetahuan gitu Bu. Ya tidak semua kemudian tenaga kesehatan mungkin yang paham dan tahu bagaimana kemudian mengintervensi penyakit-penyakit yang kronis atau penyakit-penyakit yang golongannya udah tinggi seperti HIV AIDS itu kan ada kelompok yang namanya ODAH gitu. Orang dengan HIV AIDS itu mereka biasanya dikelompokkan agar agar mudah termonitor itu. Mereka membangun sebuah komunitas dengan kesadarannya gitu. Yang parah ketika mereka nggak tahu dirinya HIV AIDS atau mereka nggak sadar atau mereka kemudian nggak mau mengaku. Ini yang paling susah kalau dia nggak mau mengaku karena kenapa? Stigma bos. Iya. Yang laki-laki kemudian ketika terkena HIV AIDS belum menikah ya bisa jadi dia nggak menikah. Yang perempuan yang kemudian terkena HIV AIDS ketika itu terinformasikan ke publik bisa saja masa depannya terputuskan. Banyak hal, banyak faktor ya, termasuk faktor psikologi itu yang membentuknya. Di sisi layanan kesehatan tentunya tidak semua kemudian daerah-daerah yang kemudian mampu kemudian melayani penyakit-penyakit tersebut gitu. Mungkin sama sih seperti dengan TBC tadi yang kita bahas dengan HIPS, tapi HIPS ini ketika kita udah terjangkit, itu udah seumur hidup ya. Ini juga perlu diluruskan, udah seumur hidup kan? Itu tinggal kemudian bagaimana rentang usianya itu bisa
bisa diperlambat gitu. Usia harapan hidupnya itu bisa Iya. diperlambat. Nah, tetapi di kota-kota Jakarta ini, kota yang kemudian kita anggap berkembang, tidak semua juga kemudian fasilitas kesehatan itu mampu kemudian menangani itu. Contoh kalau di puskesmas, apalagi puskesmas bukan puskesmas Ponet, puskesmas yang mungkin di pinggiran datang HIPS itu tiba-tiba, Pak saya IBS sama segala. Pasti yakin dan percaya itu hitungan 10 menit Kabur. itu semua orang pasti Kabur kau orangnya. aja, kau aja layani. Pasti begitu gitu. Itu. Dan kita juga tidak terinformasikan di Jakarta ya, mungkin saya belum tahu atau bagaimana, mungkin teman-teman bisa memberitahu. Rumah sakit rujukan untuk ODA itu orang dengan HIV/AIDS itu. Itu yang pertama. Saya belum tahu sama sekali dan itu juga tidak terpublikasi. Aku nggak tahu kenapa ya. Gitu. Itu mungkin kalau terkait masalah rasis, ya benar. Kalau rasis Bu, menurut pengalaman saya sih, kadang-kadang kita kemudian melahirkan sebuah pernyataan itu ketika orang tersebut itu berada di kampungnya. Itu orang tersebut berada di kampungnya. Tapi kita semua ini ketika saya kemudian berada di Jakarta itu mampu beradaptasi budaya dan kultur. Tapi ketika saya ada di Makassar, Bu, dengan karakter saya di Makassar apa segala macam, Pak Sarul atau Pak Adi atau Pak Adrian di Makassar pasti bilang, orang Makassar ini keras, orang Makassar begini. Karena mungkin lingkungan saya kembali ke kampung, yang membentuk saya gitu. Sama juga di orang Papua. Mohon maaf Adrian, saya juga banyak juga mengenal orang Papua. Wah, itu di Papua itu ada kategori, ada apa? Labeti lahir besar Timika itu Pak Adrian. Ada lahir besar Jayapura gitu. Iya. Sekalipun warna kulit, rambut, gen apa segala macam itu dari Jawa, dari Sulawesi apa segala macam itu masih dianggap kau lahir besar Timika, Iya. kau lahir besar Iya. Papua. Iya. Tapi kau bukan OAP itu. Betul, Itulah yang betul, membentuk betul, betul. sebuah rasisme gitu. Itu Betul. ketika orang berada di kampungnya, ya mohon maaf teman-teman di Papua kalau berada di kampungnya Pak, ya biasa tiba-tiba kita mau perbaiki jalannya, tiba-tiba datang dia palang. Ini palang. Oh, aturan apa ini? Enggak, Bapak harus bayar ini 100 juta. Karena dulu nenek saya yang merintis jalan ini, apa segala. Disitulah biasa timbul. Memang ini orang Papua ini, memang orang gitu-gitu, Bu. Itu. Tetapi kalau diasimilasi, makanya kenapa program transmigrasi itu baik. Itu. Ya, Iya, kita harus berterima cukupkanlah. kasih kepada Pak Harto. Iya, Itu. betul, betul, Iya Bu, betul, betul itu. betul. Diasimilasi, persilangan apa Iya, segala macam persilangan. Iya, gitu. benar. Itu maksud tujuannya Iya, seperti itu. itu Bu, itu Pak. Kemudian memperbaiki genetika juga. Ketika orang Papua menikah sama orang Manado, wah, luar biasa. Ininya Iya, Pak, pertukaran gennya gitu. betul. Itu mungkin Bu, kalau rasis dengan apa tadi itu stigma itu. Saya Stigma. membedakan itu dua klasifikasi itu Bu. Tapi rasis lahir ketika kita berada di kampung sendiri. Contoh Justru di di kampung. daerah UNJ itu ada anak namanya istilah anak akamsi. Itu berkuasa semena-mena kalau di kampungnya. Makanya saya bilang, kau ini orang sini. Gitu Bu. Izin. Oke. Terima kasih. Si anak kampung sini ya. Pribumi. Baik ya, itu memang situasi yang kita hadapi ya. Bagaimana kitanya nih sekarang nih yang ada di dunia kesehatan maupun secara umum di situasi sosial gitu ya, di kehidupan sosial gitu. Nah, misalnya tadi kita contohkan untuk kasus-kasus HIV gitu ya. Kenapa sih terjadi perubahan istilah misalnya ya? Dulu tuh nulisnya HIV garis miring AIDS. Terus ada lagi Ya. HIV strip AIDS. Iya. Sekarang HIV dan AIDS. Itu sebenarnya apa maksudnya? Jadi kita perlu memahami gitu ya. Kok emang kenapa sih ngaruh banget ya cara penulisan itu? Kalau kita kalau kita menulisnya HIV garis miring AIDS, itu HIV jadi sama dengan AIDS. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya, ini cara untuk mengulangi tadi itu stigma dan diskriminasi. Kalau pakai garis miring itu jadi sama. Padahal sesuatu yang sungguh jauh berbeda kan ya. Yang satu sebabnya gitu kan, yang satu agentnya, yang satu akibatnya.
Tapi Akibatnya betul, Bu. betul. Tapi si akibat ini pun bukan penyakit. Ya, kita sering kali tuh baca, dia bukan kenapa sih istilah PMS dulu ya, penyakit menular seksual berubah menjadi IMS, infeksi menular seksual. Kenapa? Karena masuk si HIV dan AIDS tadi. Dia itu Betul. bukan penyakit, maka kata penyakit diubah menjadi infeksi gitu kan. Infeksi. Nah, ini kadang-kadang kita yang kalangan akademisi gitu kan, yang intelek, kemudian yang juga bekerja di dunia kesehatan, menggunakan istilahnya juga jadinya tidak konsisten gitu. Kemudian penggunaan istilah ODA, orang dengan HIV dan AIDS gitu ya. Sekarang mereka nggak mau tuh, nggak terima. Kita kalau Iya, datang ke golongan mereka, ya, kelompok mereka itu bilangnya harus ODIF, orang dengan HIV. Nggak mau dibilang ODA. Karena kalau orang dengan HIV/AIDS ya jadinya akhirnya disamakan lagi tuh orang yang HIV dengan yang AIDS. Padahal itu kan derajat ya eh, keparahannya, tingkat iya. keparahannya berbeda gitu kan ya. Jadi statusnya memang sudah berbeda juga. Ya, jadi ya Tapi itulah situasinya. Gimana, Bu? tapi AIDS itu, Bu, tapi AIDS itu udah pasti AIDS itu udah pasti positif Dia HIV. HIV gitu loh. Betul. Nah, Dan ini tadi bisa disebutkan dipahami juga gitu. betul, seumur hidup itu juga betul gitu kan ya. Sehingga Iya, itu yang memerlukan pemahaman orang umum. Tadi kan disebutkan juga kalau dia edukasi. nggak tahu status dirinya gitu, itu yang jadi Iya, permasalahan juga. Nah, sementara kadang-kadang kita tenaga kesehatan itu secara tidak sadar gitu, secara tidak sadar membuka status. Tadi disebutkan ya, harusnya ini dijaga kerahasiaannya, kecuali iya, untuk kebutuhan tertentu. Karena saya iya, pernah juga, betul. Pak, mendapatkan pertanyaan dari bibi saya yang ngajar SD di Bima, di pelosok, Hmm, di dekat lautnya gitu ya. Dia bilang begini, Dek, kalau anak HIV, boleh enggak dia belajar di dalam kelas? Bermainnya boleh nggak sama-sama temennya? Atau dia harus hmm, diajarin sendirian? Dia nanya kayak hmm, gitu. hmm. Terus saya tanya balik, oh Bibi ada anak HIV di kelas Bibi. Bibi ngajar kelas berapa? Kelas satu dia bilang. Loh, ada anak HIV di kelas satu coba. Terus saya tanya lagi, Bibi tahu dari mana dia HIV? Lalu dia Iya. bilang, itu kemarin tuh ada orang puskesmas datang, dia tanya anak itu spesifik banget, anak ini yang begini, rumahnya di sini gitu, dicari-carinya anak itu. Terus kenapa rupanya gitu kan, orang jadi kepo kan, apa gitu. Terus dia bilang, iya ini anak ini HIV gitu, langsung dikasih tahu coba. Kebayang nggak Jadi, situasinya? Jadi yang petugas kesehatan sendiri yang disclose status pasien gitu. Padahal sebenarnya dia maksudnya baik kan ya, supaya dia bisa memberikan mungkin home visit nanti, kemudian dia bisa memberikan layanan kesehatan juga di sekolah misalnya gitu, kemudian bisa memberikan edukasi kepada warga sekolah yang lain dan sebagainya gitu. Tidak dimaksudkan untuk diskriminasi, tetapi orang awam itu beruntungnya bibi saya nanyanya ke saya, jadi bisa saya jelaskan kan bahwa HIV itu pintu masuknya gitu kan, port the entry-nya khusus gitu, apa namanya, tidak sembarangan orang bertukar makan, bertukar mainan lalu dia terinfeksi gara-gara bersalaman gitu kan, enggak misalnya ya. Jadi saya bisa kasih edukasi. Coba aja kalau dia nanyanya sama orang yang salah, akhirnya kan bisa terjadi tuh anak itu diisolasi gitu kan, dibully dan seterusnya. Nah, ini tadi kenapa saya mengajukan pertanyaan seperti tadi, dan itu bukan hanya HIV, kan banyak ya hal penyakit-penyakit yang lain gitu, atau infeksi yang lain, atau kondisi-kondisi tertentu yang lain gitu. Pelajaran buat Bu, kita. Nah, silakan Pak. ya, penularan HIV itu, caranya bagaimana? Ada beberapa referensi yang saya baca ketika kita kontak keringat atau kontak air liur apa segala macam itu tidak tertular gitu. Tetapi kalau kemudian kayak jarum suntik yang sudah dipakai, kontak darah dan segala macam atau berhubungan badan itu tertular. Ah, itu juga perlu penegasan, Bu. Karena ya kan seharian kita ini kan salaman atau apa segala macam, mungkin perlu pencerahan, Bu. Yes, betul sekali. Jadi memang cara masuknya pintunya khusus ya, karena sebagai tenaga kesehatan kita, saya rasa sudah punya pengetahuan dasar nih tentang itu, bahwa HIV itu hanya hidup di cairan manusia yang hidup gitu kan.
Sehingga persyaratan untuk berpindahnya itu ada 4. Kita singkat jadi SC. Ada yang pernah dengar ya? Exit, enter, depan dan belakang itu exit dan enter. Jadi ada pintu. Maksudnya ada pintu itu berarti ada luka terbuka yang memungkinkan pertukaran cairan tadi. Gitu ya. Cairan dari tubuh manusia yang hidup. Bukan orang yang sudah mati juga. Karena kalau sudah mati, sekian waktu dia mati juga, darahnya kering gitu kan. Nah, kemudian SS yang di tengah itu adalah survive dan sufficient, ya, atau sufficient dan survive. Jumlahnya, kalau kita mau cek jumlahnya itu harus cukup untuk dia bisa berpindah dari sumber ke tujuannya. Artinya apa? Dia harus melewati hitungan tertentu jumlah virusnya sehingga dia bisa dianggap bisa terdeteksi. Kadang-kadang dia mungkin ada virusnya tapi tidak terdeteksi gitu. Makanya istilahnya kan reaktif non reaktif ketika dicek gitu ya. Kemudian satu lagi survive tadi ya, harus dalam kondisi hidup. Misalnya darahnya tadi kalau sudah kering, kalau sudah beku itu kan berarti virusnya ikut mati juga gitu. Jadi memang ada persyaratan untuk virus itu bisa menginfeksi. Maka cara masuknya tadi juga sudah dijelaskan ya, khusus melalui penggunaan jarum suntik yang tertukar gitu. Tapi kita perlu juga pertukaran darah melalui jarum suntik ya. Tapi kita juga perlu mengedukasi kepada masyarakat. Misalnya nih, kalau orang kemarin kita diskusi tentang LGBT ya kan. Nah, salah satu yang populasi kunci yang sekarang sangat banyak gitu, yang meningkat pesat itu adalah kelompok ini, kalau populasi kunci yang ini. Kenapa? Kalau dulu tuh ada ibu misalnya dari ibu ke anak, ada program PPIA ya, pencegahan penularan ibu ke anak, atau PMTCT Prevention Mother to Child Transmission istilah kerennya gitu. Tetapi karena kebijakannya adalah seluruh ibu hamil diperiksa, lalu ketemu ibu-ibu yang masih hamil itu ternyata udah kena HIV, sifilis, hepatitis dan lainnya sehingga langsung diintervensi. Pada suatu ketika zaman dulu jumlah ibu hamil yang terinfeksi HIV itu lebih dari 10 kali lipat. Jadi kalau ibu dari jumlah tenaga PSK, pekerja seks komersil. Kalau sekarang istilahnya nggak pakai komersil, nggak boleh pakai istilah komersil, ya PS saja, pekerja seks. Kenapa? Ya karena ada treatment, ada diperiksa kan. Kalau pekerja seks kan ya mungkin jumlahnya juga tidak sebanyak ibu hamil, kemudian yang mau diperiksa juga terbatas misalnya gitu. Sehingga angkanya luar biasa gitu kok. Kaget-kaget jadi, lah ini ibu-ibu hamil lebih genit gitu ya. Iya Bu, kok bisa Bu, ibu rumah tangga begitu Bu? Iya, karena ada program PMTCT itu Pak. Di blanket kan di seluruh, kalau bisa di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia tuh diperiksa seluruh ibu hamilnya. Walaupun dia tidak ada risiko kan gitu kebijakannya dulu. Kalau di Jakarta sampai sekarang. Sekarang calon pengantin pun harus diperiksa kan, sehingga langsung ditemukan gitu. Nah, misalnya Wah, gitu. Nah, sekarang bisa. situasinya orang LGBT nih yang banyak banget di dunia ini, di UN AIDS report tahun berapa 2025 kalau nggak salah tuh ya, 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu dia 2024 ya, dia itu bilang angka penularan melalui infeksi baru gitu ya melalui jarum suntik yang tadinya tinggi juga itu menurun, tapi yang melalui aktivitas seksual itu melonjak gitu ya, naik-naik terus sampai angkanya mungkin di atas 30% gitu. Dan yang paling banyak itu pada kelompok LGBT. Nah, dia dikasih tuh kalau ada beberapa tahun yang lalu ada program kan dikasih kondom gratis. Coba. Jadi kesannya ini petugas kesehatan jadi dilema lagi kan. Aduh, ini Iya Bu, betul itu Bu. Aduh. tertentu kok malah difasilitasi kesannya gitu. Nah, itu Bu. Aduh, Jadi kacau dia banget. orang petugas kesehatan tuh merasa bersalah lagi pada situasi itu gitu. Padahal ya itu karena memang ada dananya gitu kan dan itu jadi project gitu kan. Oh, jadi project. Waduh. Ya, jadi project. Jadi mau nggak mau kan harus dikerjakan, harus dibagikan. Tahu nggak apa yang terjadi ketika saya datang ke, kami lagi pelatihan itu sebenarnya ceritanya ya. Datang ke salah satu kota lah tempat pelatihan itu, terus kita datang. Nah, itu saya dari zaman saya masih mahasiswa, saya belajar HIV dan AIDS, itu saya selalu menghindari populasi kunci. Saya sukanya bermain di edukasi aja gitu kan, anak-anak, remaja, orang tua gitu.
Terus terpaksa harus ke lapangan dan salah satu yang harus dikunjungi adalah kelompok itu, markasnya, kantor. Weh, bahaya Bu. Rupanya pas saya datang itu tumpukan kondom itu, oh sorry, yang ini penasun, pengguna narkoba suntik. Jadi kalau di penasun itu dia kalau dikasih apa namanya alat suntik yang gratis itu dia dikasih kondom juga gitu. Tapi ternyata si kondom itu numpuk sampai nggak muat di gudang, numpuk di ruang tamu, nggak muat di ruang tamu, di luar-luar, sampai keluar rumah, keluar apa markasnya dia itu gitu. Itu nggak dipakai Bu. Nah saya tanya, ini kenapa ditumpuk-tumpuk aja gitu nggak dipakai? Terus apa dia bilang? Karena kan kita makainya kalau narkoba suntik itu apa namanya depresan. Mereka merasa oh kita kan pakainya depresan, jadi nggak akan ada libido. Dia bilang begitu. Oh saya sih oke-oke aja, tapi dalam hati saya bilang ya kan kita nggak tahu dia kan pakainya rame-rame. Kalau di sebelahnya ada yang pakai halusinogen, sebelahnya lagi ada yang pakai stimulansia, kan bisa aja sih yang pakai stimulan atau yang itu Iya. memanfaatkan gitu loh. Tapi mereka nggak mau nggak pakai akhirnya gitu. Pun pada yang LGBT dikasih kondom, dikasih apa namanya apa pelumas atau apanya gitu misalnya ya. Lalu ya itu malah lebih seru lagi karena difasilitasi banget banget gitu kan. Ah, wow, Jadi kacau itu Bu, kesannya. bandel Bu. Iya. Itu Tetapi dikirim aja ke Nusa Kambangan Bu, semuanya. tapi Ah, kayaknya sekarang sudah nggak ada sih program pemberian gratis itu ya. Cuman memang karena preferensinya mereka akhirnya ya. Dan apa cara mereka modus operandinya gitu ya untuk menjebak dan sebagainya itu jadi akhirnya kelompok mereka jadi semakin banyak. Nah, maksud saya gini, kalau kita mendiskriminasi mereka, oh orang orang LGBT mah begitu, lalu kita cut gitu, kita nggak mau berhubungan sama mereka. Kalau misalkan ketemu dibakar aja sampai ada yang gitu, dibunuh aja misalnya gitu. Apakah itu eh, menyelamatkan kesehatan bangsa gitu kan belum tentu juga gitu ya. Jadi kita harus tahu nih gimana. ma- Karena pernah nggak? Menyelamatkan Bu. menyelamatkan Darahnya Bu. halal itu Bu Saya buat tanya gini, nih Iya, darahnya teman-teman ini halal buat iya kejadian betul nyata. itu, dibunuh. betul itu Ya, Pak Di. bentar, Ah, bentar. betul Situasinya Pak Di. adalah mahasiswa kita PBL, mahasiswa S1 kita PBL beberapa tahun yang lalu. Saya bukan jadi pembimbing, tapi salah seorang dosen dia bilang begini, Dek, di Puskesmas X itu kepala puskesmasnya bilang ada pasiennya yang bilangnya tuh pengen insaf. Maksudnya insaf apa? Dari dia jeruk makan jeruk tadi itu, dia gay, lalu ingin lurus lagi orientasi seksualnya. Dia ngadu gitu kan, dia bilang minta tolong ke kepala puskesmas. Lalu kepala puskesmasnya bilang, nanya, Anda agamanya apa? Oh, ternyata dia masuk melalui sisi spiritual. Saya bilang langsung kan ya, dia nanya Anda agamanya apa? Islam. Dijawabnya begitu. Terus kata kepala puskesmasnya, ya ini qadarullah ya. Dia bilang, sayang sekali Anda agamanya Islam. Kalau kami di gereja itu ada konsultannya gitu. Ada konselingnya khusus gitu. Nah kalau orangnya Muslim, dia nggak tahu harus kemana. Tapi dia tahu bahwa salah satu pendekatannya itu bisa religius gitu. Nangkep nggak? Jadi ada loh orang-orang yang kan dia hidup di antara kita dan kita nggak bisa judge, oh orang yang agak-agak lembut begitu, orang yang melambai lalu dia pasti gay misalnya gitu kan kita nggak bisa juga, tangkepin aja nih orang yang lembut-lembut lah kalau dia lagi dating sama anaknya karena dia pengen menjaga anaknya yang kemarin kita diskusi juga ya, lagi puber itu harus harus di apa namanya di treatment secara khusus sebagai calon orang dewasa gitu kan. Lalu kita anggap wah ini ayah yang terlalu lembut lalu kita tangkap misalnya gitu kan nggak gitu juga gitu kan. Jadi kitanya sebagai tenaga kesehatan harus cukup sensitif, cukup punya kompeten gitu ya, cukup punya pengetahuan dan tahu harus diapain orang-orang ini gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Silakan yang mau Tidak, respon. iya Bu, tidak laki-laki, tidak perempuan juga Bu, iya. Tapi ada juga Bu yang kemudian orang tuanya betul-betul ketika anaknya ini kemudian mau insaf, mau pakai jilbab, itu malahan dipukulin Bu. Itu dipukulin karena apa Bu? Karena laki-laki anaknya mau pakai jilbab, aduh kacau Pak. Izin Bu, Silakan, silakan.
izin Bu. Kebetulan memang eh, di kita kan suka ya Bu ya, kayak CKG plus IVA plus pengecekan ke kelompok rentan. Kebetulan kemarin dapat kasus Bu. Pas saya kan kalau ke kelompok rentan kita nggak bisa ceknya di pagi hari ya Bu, harus selalu di malam hari ketika mereka bekerja. Ya, kebetulan kemarin CKG Bu ke salah satu gudangnya kelompok rentan dan dihasilkan pemeriksaan ada beberapa yang memang positif. Di mana lokasinya, Mbak Tania? Supaya Eh, Padi waspada gitu masalah Kenapa referensi jadi Pengen Padi, saya? ditengokin Pak sama Sahrul, Padi. Pak Adrian gitu. bahaya Kan nih. harus diinformasikan. Aduh. Bahaya, nanya alamat. Ya gitu Bu. Terus kebetulan beberapa bulan kemudian itu dia cek lagi ke puskesmasan Bu. Nah, bahwa dia akan menikah. Tapi dia nggak mau open status Bu sama pasangannya. Kan kita jadi dilema ya Bu sebagai petugas. Udah mah kita yang ngecekin dan hasilnya kita tahu, dicek ulang eh positif juga gitu. Udah duplo, terus pas dicek virolutnya memang belum sempat dicek kemarin karena memang reagennya lagi kosong di kita gitu. Nah, itu kita sebagai petugas kesehatan eh, baiknya seperti apa, Bu? Karena kan kalau di kita semua calon pengantin itu memang harus dilakukan triple eliminasi. Terlebih dikasih juga surat layak hamil sama layak nikah, Bu. Nah, yang menjadi beban kita sebagai tenaga kesehatan pemberian sertifikatnya itu, Bu. Nah, menurut Ibu, eh, kami sebagai petugas kesehatan harusnya seperti apa? Iya, iya. Makasih, Bu. Baik, ini pertanyaannya katanya dilematis ya. Kalau kita kasih sertifikatnya bohong berarti kan. Padahal dia nggak layak gitu kan. Karena dia... Ini laki atau perempuan nih yang positif, Kak? Yang nggak aku. Yang yang laki-laki ada, Nah, yang perempuan pun ada. oh, ada juga aja. Ada. Berarti ya kasusnya baik-baik. Jadi ternyata dari program triple eliminasi juga banyak terjadi terjaring ya, banyak terjadi apa namanya peningkatan cakupan dan temuan ya. Baik. Em, Kalau saya secara pribadi itu perlu dilakukan pendekatan Kak kepada yang positif ini dulu supaya dia mau harusnya sih dia disclose sama pasangannya. Kenapa? Karena kalau dia nggak disclose, itu pasti akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Udah pasti itu. Pasti pasangannya akan menyalahkan. Kenapa kamu nggak bilang? Gitu kan. Harus Kemudian, terbuka begitu, Bu. betul, betul. Kalau menurut saya, pernikahan Waduh. itu ikatan suci gitu kan. Ikatan yang kita Iya. inginkan seumur hidup. Kalau bisa nikah sekali aja, Ya. kan gitu. Diterima apapun kondisi pasangan kita lahir Betul, batin. Bismillah, betul, betul itu. betul. Wah, Bismillah. benar, benar, benar Bang Andri, benar. Yang kita kontrol adalah hari ini dan besok. Iya. Kalau yang hari ini dan kemarin itu udah nggak bisa kita kontrol. Udah kejadian, udah lewat. Dan tidak bisa disesali juga. Disesali oke untuk tidak mengulang gitu ya. Bertaubat oke. Tapi bukan untuk berputus asa. Lalu kita, kesannya jadi kayak nyari temen nggak sih? Ya kan? Jadi nyari teman biar sama-sama HIV gitu loh kesannya. Padahal kan sesungguhnya tujuan berkeluarga bukan itu. Gitu. Jadi kalau bisa dikonseling. Kalau mau konseling sama saya boleh. Ya, Jadi Bu. Saya bagian konselingnya, jadi ya, saya kadang dilema, Bu. jadi dibilang Kak, Cakap, 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 cakap. Oh, Pak Andi cakep mau ya. jadi konselingnya katanya. Dibantuin. Jadi Saya mau tanya aja alamatnya di mana itu, Mbak Tania? Kan riset itu harus spesifik. tapi kan ada etik. Etik. Ada etik profesi, Pak. Etik ya, kita dilindungi juga ya. Pasien juga dilindungi. Sebenarnya itu untuk melindungi kita juga, Pak. Begitu ya. Jadi kita kasih pemahaman, mungkin jangan langsung dinasehati Kak. Ya, konseling itu sebaiknya kalau saya lebih sepakat ya untuk orang-orang dewasa kasih konselingnya itu yang non direktif. Jadi jangan terlalu diarah-arahkan. Pakai metode bertanya ya.
Jadi pakai active listening and powerful questioning. Nah, questioningnya itu yang harus powerful. Pertanyaan itu harus menonjok gitu ya, menancap di hati sanubarinya. Jadi pertanyaannya misalnya, kakak mau menikah, kakak tujuannya menikah apa gitu kan? Pasti ekspektasinya gitu kan. Terus mau berapa lama sih hubungan ini kira-kira berlangsung gitu kan? Mungkin tanya tentang apa keinginannya dia gitu kan, harapannya dia gitu. Kemudian balikin lagi ke dia. Kakak itu udah tahu kan situasi kakak ini seperti apa gitu. Apakah kakak menerima kondisi itu misalnya gitu, atau kakak masih nggak merasa saya ini harusnya nggak gini, denial gitu kan ya. Biasanya orang waktu awal-awal terdiagnosis ini berarti kan dia baru tahu pas sekarang diperiksa kan, pas tes Catin itu kan. Itu biasanya tahapan pertama itu mereka denial Kak. Sama aja sama orang tes Titin. Kebanyakan hari pertama habis dites dia denial, nggak terima, saya nggak thinking kok, saya nggak feeling kok gitu. Dia denial dulu. Tetapi ketika dia akhirnya merenung, dia kemudian apa namanya mendalami gitu ya, apa yang terjadi pada dirinya itu pasti ada sesuatu nih, ada suatu sebab kah, ada suatu pelajaran kah gitu ya, ada hikmahnya gitu dan seterusnya. Dan itu bukan menjadi suatu halangan untuk dia menggapai cita-citanya gitu loh. Tetap dia punya hak untuk berkeluarga, untuk mendapatkan pasangan, untuk nanti mungkin dikasih karunia keturunan misalnya. Tapi kan kita pengen yang berkah kan gitu. Ya, kira-kira gitulah. Terjadi lama nih konselingnya saya. Silakan dilanjutkan. Halo Bu, izin. Oh ya, tadi saya bertanya terkait masalah apa alamatnya. Oh tadi bahwa ada etik gitu. Etik baik tenaga kesehatan ataupun kemudian si pasien. Ya, tentunya ketika konseling ini berjalan kan ini bicara bahwa bagaimana masa depan dia, bagaimana kemudian jodoh dia, bagaimana kemudian rezeki dia. Mungkin Mbak Tania tadi dilema benar ketika kemudian apa, ya, tetapi tentunya si pasien ini tetap menjadi jembatan ke pasangannya kan, benar nggak? Tetapi ketika pasien menganggap bahwa ya udah biar tetap di saya, itu artinya secara etik dia juga menjaga kan? Itu artinya menjaga bahwa kemudian dia mau melangsungkan menikah apa segala macam, ya kembali lagi ke hak asasi dia, benar gak Bu? Betul, Itu betul. Betul. Yang iya, menentukan akhirnya dia tetap. iya Tapi benar. masalahnya adalah petugas harus menerbitkan surat. Nah, kalau dia Itu. menerbitkan surat, jadi gini, di dalam surat itu, kalau memang mau disebutkan di disclaimer gitu ya, bahwa hasilnya adalah non-reaktif atau tadi udah bahkan sudah terkonfirmasi ini mah bukannya reaktif lagi, tapi sudah positif karena terkonfirmasi kan ya, tinggal dicek viral load-nya aja gitu. Itu mestinya disebutkan kan. Jadi surat itu harus menyatakan kondisi sesungguhnya dari pasien, lalu diberikan kepada pasiennya. Masalah dia mau terbuka atau tidak kepada pasangannya, itu kan haknya pasien sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi nih, kita apa namanya eh, memberikan layanan untuk pasangan pengantin, bukan kepada calon pengantinnya secara individu gitu. Sama seperti kalau kita konsultasi KB, konseling KB, ini Bu bidan-bidan dicoba lihat. Berapa banyak sih klien kita itu yang datang ya, ibu tuh datang dianterin dan ditungguin sama suaminya. Konseling bareng sama suami. Berapa banyak? Padahal itu anak urusan berdua gitu loh. Nangkep nggak? Ya betul itu Bu ya. Kadang-kadang ya Akhirnya kan istri dia juga biasa kadang-kadang nggak mau. Ini urusan saya Pak. enggak, Iya, Bapak tunggu di luar aja. Bapak nanti tunggu hasilnya. Aduh, kacau juga. nggak bisa dua-duanya bertanggung jawab begitu. Nah, dari awal pernikahan itu harus dibiasakan, dikasih tahu bahwa nanti tuh pada akhirnya Anda punya anak, bertanggung jawab bareng-bareng gitu kan. Jadi apa-apa tuh harus terbuka sama pasangan. Itu syaratnya gitu kalau mau hidup langgeng. Kecuali dia mau nikah sekarang, seminggu aja misalnya kayak kawin kontrak jatuhnya kan. Kan bukan begitu caranya gitu. Iya, takutnya kan kita misalkan kita ngasih Bu
Terus nanti akhir-akhirnya misalnya pasangannya tahu nih, nanti malah menyalahkan kepada kita gitu kan, Bu. Kok nggak ngasih tahu apa gimana gitu. Padahal kan itu memang hak asasinya dia gitu untuk menutup atau membuka. Memang seharusnya membuka ya, Bu ya, open status kalau sama pasangan gitu. Gitu. Nah, Itu yang menjadi mungkin berat di kita sih, Bu. betul, mungkin itu bisa diusulkan Kak di apa? Dibikin apa laporan kah atau apa gitu ya usulan supaya ada prosedur nih kalau ketemu kasus seperti ini kita harus bagaimana untuk tenaga kesehatan sehingga tenaga kesehatan itu jadi punya standar kan, standar operasionernya setelah ini nih saya harus ngapain harus gimana gitu. Sama seperti kasus kalau orang donor darah. Ini Pak, waktu saya tahun udah lama nih, lebih dari 10 tahun yang lalu itu dibahas tentang donor darah pada TNI dan ABRI, terutama TNI. Itu kan mereka rutin ya donor darah ya. Lalu muncul kebijakan setiap donor harus di screening kan. Ketahuanlah yang HIV. Coba itu. Anggota TNI HIV diapain? Nah, lalu kebijakan rumah sakit pada saat itu, salah satu rumah sakit sih ya, saya nggak tahu apakah seluruh rumah sakit TNI TNI ABRI. Itu dia bilang di disclose kepada atasannya. Jadi didisklosnya kepada pasien dan atasannya. Kenapa? Karena atasannya itu harus tahu status anak buahnya, biar dia tidak sembarangan menempatkan. Nah, ini urusannya pekerjaan ya. Menempatkan misalnya pasiennya harus kerja di lapangan, nanti dia jadi exhausted, kemudian dia turun status kesehatannya jadi imunitasnya menurun sehingga viral load-nya naik dan sebagainya misalnya gitu ya, menurunkan resiko itu gitu. Nah, kalau ini lebih parah lagi, kalau bisa hidup semati kan mereka itu. Hidup terus-terusan. Kalau pekerjaan kan cuma 8 jam. Kira-kira Tapi begitu. ada juga sih, Bu, yang dia udah udah terjangkitnya 10 tahun yang lalu. Nah, tapi nikahnya baru 3 tahun. Awalnya sih nikah di bawah tangan ya, Bu. Terus datang ke puskesmas, mau cek biasa. Tapi dia mengakui kalau saya itu memang kelompok rentan, kata dia gitu. Oh, oke. Tapi dia sampai sekarang udah punya 3 anak juga, Bu. Baik. Iya, dan karena dia sering cek viral load, jadi dia udah tahu nih kapan dia memang merencanakan untuk kehamilan gitu. Nah, itu. Dan Kalau anak-anaknya semuanya negatif, alhamdulillah. itu kalau well educated kan jadinya begitu. Apakah orang yang HIV lalu dia nggak boleh punya anak, nggak boleh punya pasangan? Ternyata ada tuh pasangan yang udah 10 tahun loh dia udah HIV 10 tahun. Bayang nggak? Anaknya negatif ya, Mbak? Anaknya negatif semua. Negatif semua. Kan tadi syaratnya salah satunya jumlahnya harus sufisien. Kalau viral load-nya tersupresi itu artinya tidak terdeteksi, bukan berarti tidak ada. Kan tadi Ibu dan Bapak sepakat HIV itu seumur hidup, virusnya ada. Tapi ada suatu masa di mana ketika dites itu nggak terdeteksi. Bukan berarti virusnya tidak ada. Ibarat kita main petak umpet gitu ya. Umpet-umpetan gitu kan nggak ketahuan, tidak terdeteksi gitu. Padahal mah ada gitu, cuma jumlahnya sedemikian kecil sehingga alat itu tidak bisa mendeteksi gitu. Kalau jumlahnya terlalu kecil, secara teoritis tidak terjadi penularan. Makanya anaknya ketika dites non reaktif dan ditesnya berulang kan, nggak cuma Iya, selalu, Bu. secara rutin gitu. Sehingga dipastikan sampai sekian kali tes dia non reaktif terus. Oke, berikutnya kita bisa bilang anak ini negatif. Jadi dia bisa ya statusnya jadi negatif gitu kan untuk terusnya nanti ketika menikah ya dia bisa pakai tes-tes lagi kan. Gitu. Jadi dimungkinkan Pak. Jadi nggak harus dikerangkeng ya Ibu dan Bapak. Kalau di Papua dulu dibakar sama rumah-rumahnya ya sekeluarga itu. Ngeri banget. Jadi orang HIV itu disuruh masuk semua ke rumahnya. Lalu kan mereka dulu katanya tuh rumah pohon gitu ya. Dibakar sama rumah-rumahnya gitu lah kalau keluarganya. Serem banget ya. Oke, jadi tambah ngeri ini. Sekarang kita geser lagi yuk ke yang lebih kecil lagi. Ini masalah diskriminasi, stigma, kemudian urusan labeling tadi ya. Kalau besarnya tadi rasial. Sekarang kita di dalam keluarga kita ini kemarin Ibu dan Bapak sudah mengerjakan tugas dengan sangat keren ya, mengidentifikasi. Saya kan mintanya keluarga inti ya, keluarga sendiri ya.
Ini tapi masih ada saya lihat yang menggunakan keluarganya orang lain. Saya nggak tahu apakah itu dianalogikan sebagai keluarganya sendiri cuma diganti nama atau beneran pakai keluarga yang lain. Tapi next saya minta supaya diterapkannya di keluarga sendiri dulu. Oke. Nah, kita itu seringkali juga melabeling keluarga kita kan, orang-orang terdekat kita. Dia mah anak kita yang ini mah orangnya begini gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu dan Bapak kayak gitu tuh gimana tuh? Boleh atau apa? Memang memudahkan kita untuk berkomunikasi lanjutan atau dia malah bikin masalah karena oh ternyata salah ya gitu. Ada saatnya dia berubah. Karena Ya, ya Bu. Ya terkait labeling stigma anggota keluarga di dalam rumah kita, tentunya lagi-lagi ya disandarkan dengan Undang-Undang HAM. Itu yang pertama terkait aturan. Yang kedua, saya mungkin punya pengalaman di mana 8 tahun yang lalu saya pernah menjadi ini Bu pendamping disabilitas gitu. Anak dengan disabilitas gitu di wilayah Sulawesi itu. Eh, itu banyak kita temukan. Yang pertama, anak-anak dengan disabilitas itu biasanya menjadi aib bagi keluarga gitu. Yang kedua, ketika ada pesta atau ada kegiatan di rumah, itu biasanya dia nggak ditampilkan ke depan, dia ditaruh di kamar paling belakang gitu, atau kemudian dipasung itu. Yang paling jahatnya lagi, mereka tidak dimasukkan dalam kartu keluarga gitu. Ada Bu itu karena ya kita anggap aib gitu, orang dengan kecacatan, orang dengan tunarungu, orang dengan daksa, apalagi dengan ODGJ, ya itu di wilayah Sulawesi itu dianggap aib, itu dianggap hinaan apa segala macam. Makanya biasanya berdampak mereka-mereka ini tidak tersentuh baik layanan identitas hukumnya, KTP-nya, akta lahirnya, apalagi berbicara tentang layanan pendidikan atau kesehatan. Karena program itu ya tidak menyasar kalau kemudian dia tidak terdata, tidak masuk, tidak ada KTP-nya, tidak ada akta lahirnya, ya bisa dipastikan bahwa program-program kesehatan atau program-program pendidikan melalui pemerintah itu cuma menyasar orang yang kemudian beridentitas hukum atau ada status kewarganegaranya. Ini juga gerakan kemudian yang kita lakukan itu bagaimana kemudian menyadarkan kepala keluarga bahwa apalagi status sosial ya, mengangkat harkat martabat dan status sosialnya itu yang pertama, dengan kemudian tidak menyebut, yang pertama itu melabeling, itu menyebut ketika dia buta, buta kau ke sini, bagaimana buta mau ke sini gitu, iya Bu itu dulu begitu itu. Kalau yang daksa yang kakinya itu biasa langsung lari, kau lari kepang gitu. Itu bahasa-bahasa itu yang kita hilangkan. Sekarang kan undang-undang disabilitas itu diratifikasi. Makanya kemudian saya melihatnya ya semua program pemerintah itu lebih inklusif gitu. Lebih inklusif, lebih terbuka. Mereka tidak butuh kemudian keistimewaan, mereka tidak butuh kemudian perlakuan, tapi mereka butuh diberi ruang dan kesempatan gitu Bu. Itu karena kata cacat itu lagi-lagi itu tidak dilabel kepada manusia tapi dilabel kepada benda. Karena ketika kita muslim kita mempercayai bahwa kesempurnaan itu milik yang di atas gitu. Kita ini mah gitu Bu, izin pengalaman, terima kasih. oke, terima kasih Pak Andi. Silakan yang lain. Kak Tania tadi udah, Kak Suci mau menyampaikan yang lainnya. Kalau yang tentang anak berkebutuhan khusus ya, ini memang eh, apa? Kalau sekarang programnya banyak sekali. Sekolah saja itu harus sudah sekolah inklusif kalau dia negeri ya. Jadi harus sekolahnya itu yang menyesuaikan dan menyediakan fasilitas untuk teman-teman anak-anak kita yang difabel ya. Jadi istilahnya tuh sekarang bukan bukan disable tapi difabel, different ability. Gitu kan ya. Katanya tuh kalau kehilangan satu indera
maka indera yang lain itu akan lebih sensitif, gitu kan, lebih meningkat kemampuannya gitu. Jadi dia punya kemampuan yang berbeda dengan anak-anak yang pada umumnya kira-kira kayak gitu. Tapi sama-sama punya keunggulan gitu ya, punya potensi kira-kira kayak gitu. Dan bahkan sebenarnya kalau mereka punya apa persuratan tadi ya, dokumen-dokumen kewarganegaraan dan sebagainya itu, kenegaraan, itu dia punya hak untuk disediakan lapangan kerja. Kemarin saya diskusi tuh, saya disuruh apa namanya memfasilitasi pelatihan guru, ada guru SD, SMP, SMA, SMK gitu. Nah, mereka cerita di situ. Beberapa di antara mereka tuh anaknya memang apa memang ABK gitu ya. Jadi dia tuh memaksakan diri, pokoknya all effort gitu ya untuk anak yang ABK itu sampai dia berusia 17 tahun. Sekolah aja, sekolah terus sampai usia 17 tahun. Kenapa? Karena begitu dia 17 tahun, keluar dari sekolah, sudah disediakan pekerjaan, katanya gitu. Jadi yang penting adalah mempertahankan anak ini sibuk belajar gitu. Jadi kemarin kita diskusi ya, kekosongan itu merusak gitu kan ya. Nah, kalau orang yang punya permasalahan ya, katakanlah gitu ya, ada situasinya lah gitu, dia menghadapi situasi tertentu yang tidak sama dengan anak normal, lalu dia kita biarkan tidak diapa-apain gitu ya, tidak dikasih treatment sehingga dia jadi kehilangan kesempatan tadi tuh ya untuk belajar dan sebagainya. Pada akhirnya dia jadi nggak berkompeten pun untuk melakukan pekerjaannya pastinya gitu kan. Termasuk juga nanti soft skill-nya juga pasti akan kurang gitu. Jadi akhirnya ya kalau dia kosong malah jadi permasalahan kan. Gitu. Berapa banyak nih di sekitar kita yang anak-anak nggak ada kerjaan, akhirnya dia malah merundung temannya gitu kan, kekerasan ini itu ya, sampai ke kekerasan seksual misalnya, dan itu melakukannya sampai rame-rame misalnya gitu kan, keroyokan, jadi apa sih, bertolong menolong dalam melakukan kejahatan gara-gara gabut gitu kan. Ngeri banget ini anak-anak. Oke, kira-kira begitu mungkin. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Yang mau curhat? Cukup untuk sesi ini. Baik, terima kasih. Kak Tania tadi ya, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Enggak, Bu, terkait pasien nih, Bu. Pasien, oke, silakan. Iya. Kadang kan kalau ibu lahiran gitu ya, Bu, yang badannya, mohon maaf nih, Bu, penuh tato gitu kan. Ya, nah apakah kita kadang kan suka kadang ya Bu, apalagi dia nggak punya buku nih Bu, nggak punya buku KIA, jadi atau punya buku dan belum cek triple eliminasi, tapi dia bilangnya udah kok Bu, udah dicek gini-gini, tapi nggak ada hasil kan kita nggak bisa mengatakan dia positif atau negatif ya Bu ya. Jadi kita kadang suka toel-toelan sama temen gitu Bu. Apakah itu termasuk judging atau diskriminasi Ya. terhadap pasien gitu, Bu? Nah, gimana nih teman-teman? Coba kita voting aja itu, judging apa antisipasi sebenarnya gitu ya. Maksud kita kan sebenarnya kita waspada gitu maksudnya ya Kak ya. Karena dilihat dari ciri-ciri fisiknya ada resiko kalau tato, ada kemungkinan jarumnya yang digunakan membuat tato itu beresiko untuk tadi tuh ya pertukaran cairan tubuh tadi gitu kan, sehingga ada resiko untuk infeksi tertentu gitu yang ditularkan oleh cairan tubuh. Nah, tapi beliaunya tidak ngaku, dokumennya tidak ada. Kalau dari aturannya gimana? Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan, memperlihatkan dokumen, apakah harus diulang tesnya, Kak? Ya, biasanya sih kita kalau misalkan itu diulang sih, Bu. Gitu. Cuma masalahnya kita nggak bisa maksa kan gitu ya? Ya, Harus sukarela. apalagi untuk cek seperti itu ya, Bu ya, emang harus ketersediaan dari si pasiennya. Ya, jadi harus VCT, voluntary ya, consulting and testing. Jadi ya kembali lagi, ini karena seorang konselor ya, tugasnya untuk menggiring
pasien yang mungkin dia masih ragu atau malu gitu kan, atau ya pasti dia takut juga ya dengan kondisinya saat itu gitu. Kemudian dia mungkin mengingat masa lalunya dan sebagainya gitu. Kita kasih pengertian aja bahwa ini sebenarnya kembali kepada kepentingan pasien itu sendiri gitu. Kan gitu ya. Kalau dia tahu statusnya sendiri seperti apa, lalu dia bisa tahu harus bagaimana memperlakukan dirinya. Ibarat kurir lah, kalau kayak kita contohin kemarin ya. Kurir aja nganterin barang, harus tahu itu barang apa, harus di bagaimana bawanya gitu. Saya nih beberapa kali terakhir pesan-pesan barang yang cairan sampai ke rumah berbocor. Sampai rumah udah tumpah kata anak saya, ih udah basah semua ini bunda katanya. Jadi kurir aja yang bawa barang mesti tahu tentengannya itu apa bendanya. Gimana kalau kita yang bawa diri, ya kan? Dan kita ini tidak diciptakan sia-sia, kita punya tujuan penciptaan kan gitu. Jadi silahkan dipikirkan gitu ya. Ini demi kebaikan dirinya sendiri dan janin yang dikandungnya, atau mungkin nanti kebahagiaan dengan pasangan dan sebagainya gitu demi dirinya saat ini dan di masa depan karena apa yang dia lakukan saat ini akan berdampak kan gitu. Paling gitu sih kalau dari saya kira ya kembali ke kita ya, ke kita semampu apa, sekuat apa kita bisa menyentuh gitu ya, kembali lagi menyentuh hatinya klien kita untuk dia mau secara sukarela memeriksakan dirinya. Gitu. Itu kali ya Kak Tania. Ada lagi? Tapi ini beneran ya Kak, kemarin waktu saya ke kebidanan, itu saya diminta ngajar promkos juga di kebidanan ya S1, itu mahasiswa yang praktek lapangan pada ngadu. Baru beberapa hari di puskesmas, dia bilang, Bu, tes Catin tadi itu, pas ditanya hari haid terakhir ya, hari apa haid terakhir kapan, terus dia malah ketawa-ketawa, Bu, katanya gitu. Ketawa-ketawa, terus dia bilang, gimana haid, orang aku udah hamil 4 bulan, Cina. Jadi dia malah, maksudnya nggak ada ekspresi bersalah juga. Jadi yang stres si mahasiswanya. Dan itu sehari bisa lebih dari 2 kasus. Dia ketemu kayak gitu. Saya bilang, lah, Allah, banyak ya. Baik banget ini Jakarta nih. Saya nggak tahu di daerah lain apakah Bu. seperti itu juga. Apalagi ada yang kayak dia hamil, tahu-taunya lahiran di apartemen misalnya, terus datang ke puskes, udah nggak ada bayinya Bu, udah plus. Oh, jadi plusnya itu karena, Karena kata dia dimandiin karena bersimbah darah oh, gitu. Tapi kita nggak tahu kejelasan kasusnya iya kayak benar. gimana gitu. Proses yang terjadi sesungguhnya seperti apa. Tapi jadi dibawanya ke rumah sakit ya ketika plus dia tahu ya kondisinya memang sudah nggak ada lalu dibawa gitu. Atau Enggak, dia nggak tahu jadi kayak pura-pura ini harus gimana ya, ini ada bayi tapi kok nggak gerak, nggak nangis gitu Bu. ya kita nggak Datang tahu ya apakah pas itu. kita periksa TTV gitu, udah emang udah plus Bu. Ya itu. Ya jadi maksudnya kalau ini mah udah sampai melahirkan berarti ya. Kalau yang tadi baru mau menikah tapi dia udah hamil gitu kan. Jadi ya itulah eh, situasi yang kita hadapi. Tapi bagaimanapun situasi itu ya, situation is our perception about environment gitu ya. Yang nyata adalah lingkungan. Yang membuat situasi itu baik atau buruk adalah kita gitu. Jadi tetap kita harus ya itu ya jangan putus asa. Kita harus bagaimana nih kita cari strategi gitu. Baiklah kakak-kakak, eh, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk sesi? Terkait judging Bu, judging. Tadi Oh, apa? itu jadi judging apa enggak gitu Ya, ya? enggak, beda lagi kasus nih Bu. Oh beda Kayak kasusnya. Oke kita silakan. tadi kan Ibu bilang katanya kalau apa memberi label di keluarga sendiri gitu kan Bu. Kayak misalnya nih kita punya anak nih Bu, terus kita melabeli, ih dasar si susah makan, si tukang ngompol gitu loh Bu. Nah itu tuh Bu masih banyak orang tua yang melabeli anaknya seperti itu gitu. Gimana tuh Bu? Ya.
Itu apa, Kak? Pengamatan atau pengakuan dari orang tuanya atau pengalaman? Itu lebih banyak di pengamatan, iya gitu Bu. Jadi Kalau orang-orang di, yang konsul itu iya, cerita seperti itu juga. Oke, jadi ternyata kejadiannya banyak ya, melabel keluarga sendiri gitu. Nah, apakah itu bagus atau enggak gitu? Kalau menurut saya sih, kalau kita melabelnya nggak ada dasarnya, atau kalau dasarnya itu hanya berdasarkan apa perilaku yang kita amati sehari-hari tanpa ada pemeriksaan, misalnya kayak tadi ada, kalau kemarin kan kita diskusi tentang psikolog gitu ya, pemeriksaan ahli lah ya. Kalau saya pakai misalnya Steven gitu, kalau ada judgementnya yang jelas, kita punya dasar, menurut saya itu membantu, menolong. Jadi misalnya gini, kemarin kan kita diskusi kalau menghadapi anak nih, kemarin saya ada ketemu keluarga yang saya tes seluruhnya itu ada 5 orang ya, saya tes sekaligus. Seluruhnya itu otak atas ya, otak depan. Jadi orang thinking dan orang intuiting semua gitu. Nah, persepsi saya ini orang kan pinter-pinter ya. Jadi wah apa nggak ada masalah nih. Tapi kan pada keluarga yang tadi yang sebelumnya saya cerita yang sakit itu kan dua-duanya juga neokortex gitu. Jadi saya melabel keluarga keluarga yang isinya orang neokortex itu adalah orang pinter. Menurut saya yakini itu benar gitu. Tapi kalau kita misalnya, wah ini anak nggak bisa misalnya gitu ya, ada keluarga yang lain ya maksudnya ya. Tanpa kita memiliki dasar yang kuat, cuma cuma berdasarkan pengamatan sekilas itu menjadi kesalahan. Jadi apa namanya? Apa bisa merugikan gitu, bisa merugikan dampaknya kepada kita dan keluarga kita itu karena dia akan mengakibatkan konflik kalau kita tidak tepat judgementnya tadi labelnya itu. Tapi kalau labelnya itu ada dasarnya, dia menjadi bagus, menjadi baik gitu. Lalu kita belajar lagi tadi misalnya sama-sama otak depan, tapi oh ternyata yang satu berpikir lurus, yang satu berpikirnya alternatif. Berarti cara ngomongnya beda. Kalau ngomong sama orang thinking, si intuiting harus pakai data. Jangan pakai perasaan dan jangan pakai angan-angan mimpi masa depan. Sebaliknya, kalau orang thinking ngomong ke intuiting, dia harus tahu bahwa orang intuiting itu romantis, nggak bisa ngomong langsung, harus pakai analogi gitu-gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, lalu kita labeling, kita ingat-ingat aja gitu. Menurut saya itu benar, itu baik. Karena kita mengembalikan dia ke apa yang harusnya dia dapatkan gitu ya berdasarkan karakteristik aslinya dia gitu. Tapi kalau nggak ada dasarnya itu bisa jadi berbahaya. Contoh, ada anak yang eh, apa dulu itu dia melukis, pandai melukis, orang tuanya ingat. Tapi setelah dia dewasa dia nggak bisa, dia merasa dirinya nggak punya bakat sama sekali gitu. Terus dia ingat-ingat, oh iya ya dulu tuh dia apa namanya pandai melukis dan pernah juara bahkan gitu waktu dia masih SD awal-awal gitu ya, kelas awal. Nah terus ketika ditelusuri, rupanya eh, orang tuanya itu pernah apa ya mengejek gitu ya, mungkin mengejek, mungkin nggak bermaksud mengejek, bercanda kali ya gitu. Tapi pokoknya dia merasa ada statement dari orang tuanya yang merendahkan lah gitu hasil karyanya dia. Nah, buat orang intuiting, kata-kata itu adalah bahasa cintanya dia. Begitu dan seluruh dirinya, seluruh yang ada di dirinya, seluruh apa yang ada di lingkungannya, di kamarnya misalnya gitu, hasil kerjanya itu adalah produknya dia. Jadi dia maunya dihargai keunikannya itu hasil karyanya, tapi malah dikatain gitu ya sama orang tuanya. Nah, untuk orang intuiting, kata-kata tadi kalau disampaikan oleh orang yang nggak penting buat dia ngeblok, dia asosial. Anggap aja orang itu udah mati. Jadi dia nggak peduli, dia nggak akan merasa rugi. Masalahnya kalau yang menyampaikan adalah orang tuanya sendiri, orang yang menurut dia paling penting, yang dia harus berbakti dan dia ingin membanggakan orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Dia membunuh kreativitasnya. Jadi makanya dia nggak mau lagi melukis sejak itu. Dan dia merasa nggak bisa melukis setelah itu. Gara-gara dibilang lukisannya jelek misalnya gitu. Kok ini begini sih? Mungkin nggak dibilang lukisannya jelek ya.
kok ini begini sih, harusnya gini misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya dia orang tuanya nggak bermaksud melabel juga, cuma salah ngomong aja gitu loh. Salah ngomong, salah menyampaikan, misalnya itu cara ngomongnya atau kalimat yang diomonginnya itu nggak diterima dengan baik, itu bisa berbahaya. Apalagi kalau sampai di label kayak tadi tuh, kamu mah cerewet gitu kan. Padahal emang kekuatannya di situ. Misalnya ngomong kayak begitu ya, kepada anak feeling sama orang fencing. Padahal kekuatannya mereka itu di komunikasi. Harusnya, oh, adek pinter nih ngomongnya ya, adek cerdas sekali. Kita ini yuk, kita ikut lomba, misalnya spelling bee, kita ikut apa namanya, eh, apa public speaking kayak apa gitu ya. Jadi diarahkan gitu, jangan dikatain. Kira-kira gitu Kak, untuk apa labeling tadi ya, cacing. Oke, ada lagi yang mau merespons mungkin dengan point of view berbeda? Gimana Ibu dan Bapak? Apa udah pada lapar ini? Muka-muka lapar ya. Bukan, buka-buka, buka-buka lapar terus. Baik. Kalau dirasa sudah cukup, kita boleh akhiri ya, Ibu dan Bapak. Mohon maaf hari ini cuma satu lagi. Nanti pekan depan kita sambung lagi. Mudah-mudahan bisa, kalau, kalau waktunya cukup bisa dua ya. Ya, Bu. Eh, Ya Bu, Siap, insya Allah. doa aja depan Bu. minggu depan boleh dua, ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan berwawasan ya, bermanfaat buat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu pekan depan. Minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Bu.